Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 23 November 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Warga Tarakan, Kalimantan Utara digegerkan dengan penemuan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di bekas galian. Bom dengan diameter kurang lebih 17 cm dan panjang hampir 1,2 meter itu bahkan masih aktif. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andi. Halo rekan Dea. Rekan Andi, bisa Anda ceritakan bagaimana saat itu proses evakuasi yang dilakukan tim Gegana Satbrimo Polda Kaltara terkait temuan bom diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ini? Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang Dansat Brimo Polda Kaltara, Kombes Pol Muhajir melalui Wadan Subden Gegana Satbrimo Polda Kaltara, Ibtu Muhammad Nur Sugiharto membeberkan kronologis penemuan bom yang masuk dalam kategori bom udara ini, bekas peninggalan Perang Dunia Kedua, diawali dari laporan masyarakat yang masuk pada sekitar pukul 15 hari Sabtu tanggal 20 November 2021 lalu. Kemudian pada saat itu setelah dilakukan temuan, warga yang menemukan melaporkan ke Polsek Tarakan Barat, dan selanjutnya dari Kapolsek Tarakan Barat berkoordinasi dengan Kapolres Tarakan dan kemudian berkoordinasi lagi ke Satbrimo Polda Kaltara. Dan untuk kronologisnya lagi, berdasarkan informasi yang diterima oleh Kapolsek Tarakan Barat sendiri, memang pada saat itu sedang terjadi proses pengerjaan lahan, di mana sedang ada pematangan lahan di daerah RT 9, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan pada tanggal 20 hari Sabtu November 2021 lalu. Dan pada saat itu operator tengah melakukan pengerjaan, melakukan penggalian dan tak sengaja menyentuh benda seperti besi, dan setelah dicek ternyata mirip bom. Lalu dilaporkanlah, dan pada hari Minggu barulah bisa dilakukan proses evakuasi, di mana dalam hal ini Dansat Brimo Polda Kaltara mendelegasikan detasemen Gegana Satbrimo Polda Kaltara dan juga mendelegasikan tim unit penjinak bom. Pada hari Minggu dilakukan evakuasi. Proses evakuasi baru bisa dilakukan besoknya karena memang kondisi keterbatasan di lokasi, keterbatasan alat dan kondisi medan yang tidak mendukung pada hari Sabtu tersebut. Kemudian proses evakuasi menggunakan mobil kren yang didatangkan sekitar pukul 11 WITA pada hari Minggu kemarin. Demikian rekan Dea. Baik, lalu bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat itu kondisi bom ketika ditemukan? Ya rekan Dea, memang setelah tim melakukan proses evakuasi, dilakukan proses pengukuran terhadap benda tersebut dan dipastikan bom itu memang masuk dalam kategori bom udara, memiliki panjang sekitar 1,25 meter atau hampir mencapai 1,5 meter dan berdiameter 17 cm dan memiliki berat kurang lebih sekitar 300 kg. Diperkirakan juga keaktifan radiusnya ini mencapai sekitar 1 km dan segmentasinya kurang lebih 200 meter. Untuk proses evakuasinya menghabiskan sekitar 3 jam kurang lebih karena memang kondisi medan yang cukup berlumpur karena adanya proses penggalian. Adapun dikatakan Ibtu Muhammad Nur sendiri, proses evakuasi benar-benar menggunakan safety dan sesuai standar operasional prosedur. Dan masyarakat yang berada di lokasi memang sempat ingin menonton, namun
sudah dilakukan sterilisasi di lokasi dan warga atau penduduk setempat dilarang mendekat ke lokasi. Demikian rekan Dea. Iya, rekan Andi, lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah proses evakuasi ini dilakukan? Ya, rekan Dea, dikatakan Ibtu Muhammad Nur sendiri, setelah evakuasi dilakukan, pengukuran dilakukan, benda tersebut, bom tersebut dibawa ke Mako Satbrimob Polda Kaltara yang berada di wilayah Pasir Putih, dan sementara waktu bom tersebut dititipkan di bunker detasmen Gegana. Dikatakan kembali dan Satbrimob Polda Kaltara, Kombes Pol Muhajir melalui Wadan Subden Gegana Satbrimob Polda Kaltara Ibtu Muhammad Nur Sugiarto, memang kemungkinan terjadinya ditemukan kembali bom di lokasi yang sama masih ia tak menampik masih ada, karena memang di lokasi tersebut juga sempat ditemukan dengan ukuran yang lebih besar dengan jenis yang sama sekitar 400 kg bobotnya dan berada di Kelurahan Sebengkok juga. Namun itu beberapa tahun lalu, dan tahun ini kembali warga menemukan dan sudah dilaporkan kepada Satbrimob Polda Kaltara. Adapun untuk rencana selanjutnya memang pihaknya akan terus melakukan proses pencarian, begitu juga proses sterilisasi dan mengharapkan kontribusi warga agar aktif melaporkan ketika menemukan benda yang mencurigakan yang diperkirakan bisa membahayakan masyarakat sekitar. Adapun selama ini di Kota Tarakan sendiri, yang beberapa wilayah yang sudah pernah ditemukan bom sendiri, diantaranya wilayah Sebengkok, kemudian di area pesisir pantai, kemudian di area wilayah Juwata, Kerikil, Pasir Putih, dan Gunung Selatan. Memang karena semua itu bekas peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kota Tarakan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Andi bersama Ibtu Nur Sugiarto selaku Wadan Subden Gegana Satbrimob Polda Kaltara selengkapnya. Kemudian kami selaku unit Jibom, pagi ini hari Minggu kami bertindak untuk mengevakuasi bom Perang Dunia II. Kemudian untuk saat ini akan kita laksanakan untuk evakuasi ke Makobrimob, akan disimpan sementara waktu di bunker dari detasmen Gegana. Untuk panjang 1,25 meter, ya 1,25 meter cm, kemudian diameter 17, kurang lebih beratnya 300 kilo kurang lebihnya. Diperkirakan untuk keaktifannya radiusnya berapa meter ya, Mas? Untuk radius kurang lebih 1 kilo. Segmentasinya kurang lebih 500. Ya, himbauan masyarakat, Pak. Untuk himbauan masyarakat kepada khalayak umum, apabila menemukan benda yang dicurigai bom, segera mungkin melaporkan Polresta Tarakan dan jajarannya supaya kita bisa menindaklanjuti temuan tersebut. Pak, tadi untuk proses evakuasi ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sementara terkait medan ya, terkait medan karena ada galian, kemudian tanah berlumpur dan berair. 전국에 있는 모든 편의점에서 청구용을 봤다 하면 함께 외쳐주십시오. 편의점. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah kontrakan semi permanen di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada hari ini, Selasa 23 November 2021 pagi. Kebakaran berasal dari sebuah rumah yang kemudian menyambar dan menghanguskan rumah lainnya. Pemadam kebakaran dari Damkar dan PT Timah TBK dikerahkan turun ke lokasi terjadinya kebakaran. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Bangka Pos. Ada rekan Antoni Ramli yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Antoni. Ya, terima kasih rekan Dea.
Antoni, bisa Anda informasikan seperti apa kronologis kejadian kebakaran yang melahap rumah kontrakan semi permanen? Ada beberapa rumah ya ini yang kabarnya terbakar. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa kami laporkan tadi pagi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kebakaran 8 rumah kontrakan semi permanen yang berada di Jalan Kenali Asam, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana kebakaran tadi pagi sempat membuat sejumlah warga sekitar panik, mengingat lokasi kebakaran tak jauh berada di jalan sekitar Jalan Mentok, Kota Pangkal Pinang. Terlihat beberapa sejumlah anggota kepolisian dari Kodim Bangka maupun Dinas Perhubungan mengatur arus lalu lintas guna memudahkan akses arus masuknya mobil pemadam kebakaran. Di lokasi tersebut terlihat sejumlah anggota tim damkar dari Dinas Damkar Kota Pangkal Pinang terlihat berjibaku berusaha menjinakkan api. Sekitar 1,5 jam kemudian api baru berhasil dijinakkan, namun itu pun masih terlihat adanya beberapa kebulan-kebulan asap yang terjadi di 8 rumah tersebut. Rumah kontrakan tersebut diketahui dari informasi kami di lapangan yang kami peroleh dari Ketua RT 09 Hadijah, kebakaran munculnya api terjadi sekitar pukul 07.30. Awalnya Bu Hadijah ini mengira adanya warga yang membakar sisa-sisa ban bekas seperti itu, namun nyatanya setelah didekati ternyata terjadi kebakaran 8 rumah milik rumah kontrakan semi permanen milik Ibu Zainal, warga sekitar. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana? Apakah juga sudah ada informasi terkait dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran ini? Ya, sementara di lapangan kami juga sempat kami memantau adanya tim identifikasi dari Polres Pangkal Pinang dan Polsek Bukit Bintang turun memasang garis polisi di lokasi kejadian supaya guna memudahkan panik seperti itu dan mereka bergegas menyelamatkan diri. Namun dalam musibah insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan siapa saja yang tinggal di rumah kontrakan semi permanen yang terbakar ini? Ya. Dan seperti apa juga reaksi mereka saat itu, Antoni? Ya, jadi terima kasih rekan Dea. Jadi tadi kami sempat juga mewawancarai salah satu pemilik rumah kontrakan semi permanen tersebut, yaitu Kulbi. Kulbi ini awalnya dia sempat dibangunkan oleh anaknya yang mengetahui terjadi kebakaran. Setelah Kulbi terbangun, Kulbi melihat adanya kobaran atau percikan api itu berasal dari rabung atas bagian rumah. Setelah melihat itu, Kulbi dan masyarakat sekitar tetangganya tidak mampu berbuat banyak, mengingat kobaran api tersebut sangat cepat membesar, sehingga Kulbi memilih untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarganya seperti itu rekan Dea. Dan ada juga beberapa barang Kulbi yang tidak lagi sempat dia selamatkan, seperti sepeda motor VGR yang terjebak sehingga dibiarkan saja seperti itu. Sementara mobil dagangan yang biasa dijadikan Kulbi untuk berdagang berhasil diselamatkan, dibantu oleh warga karena mobil pick up tersebut berada di luar rumah. Jadi warga berbondong-bondong membantu Kulbi ini untuk menyelamatkan mobilnya keluar area kebakaran. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Bangka Pos, Antoni Rable untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan Dea, selamat bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal direndam banjir sejak Senin 22 November 2021 malam kemarin. Seperti di Dukuh Mlangse, Desa Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal masih digenangi banjir pada hari ini, Selasa 23 November.
Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkininya, sudah bergabung bersama kami rekan Desta Laila, jurnalis Tribun Jateng yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Desta. Selamat sore. Rekan Desa, bisa Anda informasikan banjir kali ini di Kabupaten Tegal karena apa? Dan sejak kapan juga, lalu berapa ketinggian airnya? Oke. Untuk banjir kali ini di wilayah Kabupaten Tegal karena intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Senin malam kemarin, membuat beberapa wilayah di Kabupaten Tegal mengalami banjir, bahkan sampai ada beberapa rumah yang kemasukan air banjir tersebut. Sesuai penuturan warga yang menjadi salah satu korban terdampak banjir, yaitu Saiful, banjir sendiri terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan itu sudah mengenangi beberapa perkampungan rumah warga dan juga jalan utama desa. Ketinggian air sendiri tidak merata karena menyesuaikan dengan kondisi jalan di area desa tersebut. Namun jika semakin masuk ke dalam area desa, maka ketinggian akan semakin dalam dan sebatas lutut orang dewasa, bahkan ada juga yang lebih sekitar dada orang dewasa. Tingginya air yang mengenangi akses jalan juga mempengaruhi aktivitas warga yang terhambat, sehingga beberapa warga memilih untuk berjalan kaki ataupun mendorong kendaraannya, sehingga beberapa pemilik kendaraan juga lebih memilih untuk putar balik ataupun jika memaksakan lewat, maka kendaraan tersebut akan mogok karena memang air yang masih cukup tinggi. Ya, rekan dia. Ya, lalu apakah sudah ada bantuan baik dapur umum atau yang lainnya terkait adanya musibah banjir ini? Oke, kalau terkait bantuan sendiri sudah diberikan, terutama seperti dari tim SAR dari Polres Tegal sendiri langsung mengevakuasi warga yang memang membutuhkan bantuan, seperti menggunakan alat pelampung dan juga perahu karet. Sedangkan dari tim lain seperti dari TNI, BPBD Kabupaten Tegal, relawan, dan lain-lain juga sudah langsung sigap membantu warga yang memang membutuhkan bantuan. Selain itu, sembako juga sudah mulai didistribusikan ke rumah-rumah warga, dan dapur umum juga sudah mulai dibuat, namun sejauh ini baru tersedia di desa Sidaharja, Kecamatan Sukadadi, Kabupaten Tegal. Selain itu, terkait lokasi-lokasinya sendiri, sejauh ini ada di 4 kecamatan, yaitu ada di Desa Sidaharja, Kecamatan Sukadadi, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwara, Desa Pecabean, Kecamatan Pangkah, Desa Pendayakan, dan Desa Banjar Agung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Adapun beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi memang menjadi lokasi langganan ketika banjir ataupun ketika intensitas hujan tinggi, maka area tersebut memang sering terjadi banjir. Ya, nanti ya. Ya, rekan Desta, bisa Anda gambarkan untuk update atau kondisi terkini di area lokasi banjir ini bagaimana? Oke, adapun untuk kondisi saat ini di area beberapa wilayah yang terjadi banjir sudah mulai surut, namun memang kondisinya masih belum bisa dilewati oleh kendaraan karena belum terlalu banyak kendaraannya. Namun sehingga warga tetap dihimbau untuk tetap waspada karena untuk cuaca saat ini juga masih cukup mendung dan juga gerimis, sehingga dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan, sehingga untuk warga sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Tegal diminta untuk selalu waspada. Ya, rekan. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Saiful, satu di antara warga yang terdampak banjir di Kabupaten Tegal. Selengkapnya. Iya, Pak Saiful, berarti kalau di sini berarti RT berapa nih Pak? RT RW-nya? RT 3 RW 4. RW 4 ya. Ini banjir air mulai datang mulai jam berapa Pak? Di daerah sini datang tapi jam 6 sudah mulai mengalir ke jalan. Oh, berarti udah mulai jam 6 pagi ya. Ini karena efek hujan dari semalam Pak gimana Pak?
Ya, hujan dari semalam, kemudian di daerah selatan juga hujannya lebat. Oh, jadi air kalinya meluap gitu ya? Iya. Biasanya dari air kali apa sih Pak? Air kali Sajaban. Oh, jawabannya. Ini di sini ada rumah warga yang mulai kemasukan air nggak Pak? Udah mulai ada, cuman pintunya ditutup pakai papan. Oh, berarti Jadi emang udah ini ya? masuknya nggak banter. Oh, tapi emang langganan banjir Pak daerah sini? Langganan kalau hujannya seharian terus Heeh. di daerah selatan banter ya mesti banjir. Oh iya. Tapi kalau di rumah Pak Saiful masuk nggak airnya? Alhamdulillah belum. Belum ya, tapi hampir ya Pak Sekitar ya? 10 sentian lagi. Oh gitu. Tapi ini warga belum ada yang sampai mengungsi nih Pak? Belum ada yang mengungsi, masih aman. Ah, iya. Oke. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Kepulauan Riau. Satpol Airut Polresta Barelang baru-baru ini menggagalkan 8 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal tujuan Malaysia. Penangkapan tersebut berawal dari laporan warga yang menyebut bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal melalui perairan belakang Padang. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Batam, ada rekan Roni Lodo Laleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Ya, selamat sore rekan Dea. Ya rekan Roni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan PMI ilegal ini? Ya, rekan Dea dan juga Tribuners, tepatnya pada Kamis ya, 18 November 2021 yang lalu, Satpol Airut Polresta Barelang berhasil menggagalkan 8 pekerja migran Indonesia ataupun PMI yang akan masuk ke Malaysia secara ilegal. Penangkapan dilakukan berkat informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal melalui perairan belakang Padang Batam. Setelah mendapat informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dengan melaksanakan patroli menggunakan bot di sekitar perairan belakang Padang. Dan sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ataupun setengah 9 malam, personel melihat ada satu bus bermesin 30 PK dengan merek Yamaha melintas dengan membawa beberapa penumpang, sehingga pada saat yang sama personel langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap bus beserta PMI tersebut. Pada waktu bersamaan, pelaku RM yang merupakan tekong bot sempat meloncat ke laut ya dan melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali pada keesokan harinya yakni Jumat 19 November 2021 di daerah belakang Padang. Demikian Dea. Ya, lalu bisa Anda sebutkan ke-8 PMI itu sebenarnya berasal dari mana saja dan juga mereka direkrut di mana? Baik Dea, adapun 8 PMI yang menjadi korban masing-masing berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya. Di antaranya 2 orang dari Lombok, 2 orang dari Banyuwangi, 1 orang dari Malang, 1 orang dari Lamongan, 1 orang dari Sleman, Yogyakarta, dan 1 orang lagi dari Palembang. Pada umumnya mereka direkrut oleh pekerja lapangan yakni salah satu agen di Surabaya berinisial IC yang sejauh ini masih buron begitu. Petugas lapangan tersebut bertugas mengirimkan PMI ke Batam dan dijemput oleh AD yang masih dalam pencarian pihak kepolisian di Bandara Hang Nadim, Batam. Selanjutnya mereka di-drop di salah satu homestay yang ada di wilayah Batam. Demikian dia. Ya, lalu berapa nominal uang yang diberikan masing-masing pekerja migran Indonesia ilegal ini kepada pengurus atau pelaku ini, dan juga berdasarkan pengakuannya pelaku sudah berapa kali melakukan hal seperti ini, penyelundupan pekerja migran? Baik, Dea. Dari hasil pemeriksaan lewat konferensi pers pada Senin 22 kemarin, para korban mengaku sudah membayar sejumlah uang, yakni ada yang membayar sebanyak 6,5 juta
dan juga ada yang membayar 11 juta, dan juga PMI yang lain mereka sementara sudah dibayar oleh majikannya, dan ketika hendak ke Malaysia maka akan dipotong setelah sudah bekerja begitu. Dari hasil pemeriksaan pelaku, RM sudah mengaku membawa calon PMI melalui belakang Padang sebanyak 4 kali ya, dan masing-masing orang ia mendapatkan 100.000 per kepala begitu. Ya. Iya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Roni bersama AKP Syaiful Badawi selaku Kasat Polairut. Selengkapnya. Kronologis awal yaitu pada tanggal 18 hari Kamis dari unit Gabung melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada kumpulan orang yang tidak berangkat menuju Malaysia dengan menggunakan speed, dan kami cek ternyata betul. Kami melakukan pengejaran di laut. Pada saat pengejaran, Tekong berusaha untuk kabur dengan cara melompat ke laut, dan 8 calon PMI ini tetap di speed sampai mereka menabrakkan ke Bangkok. Sehingga pada saat itu kami hanya membawa korban sebanyak 8 orang, dan ini kita tangkap pada pukul 2 siang. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso menjadi wakil merah putih maksud kami pertama yang lolos ke babak kedua Indonesia Open 2021. Tiket 16 besar diraih Adnan dan Michelle setelah mengalahkan unggulan ketujuh Gikel dan Delruip dari Prancis pada putaran pertama atau babak 32 besar. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rama. Halo rekan Dea. Iya, rekan Rama, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya pertandingan ini? Ya, seperti diketahui, ganda campuran Adnan dan Michelle menjadi partai pembuka di lapangan 1 melawan pasangan Prancis, yaitu dan Delvin Del dengan skor 0-6. Lalu pada akhirnya Adnan dan Michelle berhasil mengejar ketertinggalan mereka sehingga kedudukan berubah menjadi 8-8. Lalu di interval mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 11-10. Namun setelah itu Adnan Michelle kembali mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 21-17. Lalu di game kedua sama juga, mereka juga mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya, yaitu Gikel dan Delru. Namun mereka sempat skornya sama, yaitu 3-3. Lalu setelah itu mereka pada akhirnya mampu mengunci tiket ke babak kedua dengan skor yang sama, yaitu 21-17. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, sudah berapa kali pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran dari Indonesia dan Prancis ini bertemu sepanjang turnamen sejauh ini, tahun ini? Ya, untuk pertemuan antara Adnan Michelle serta Gikel Delru, mereka sudah bertemu sebanyak 2 kali. Sebelumnya Adnan dan Michelle harus mengakui ketangguhan lawannya di ajang All England, tepatnya pada tahun lalu. Saat itu mereka takluk
dengan skor akhir 21-13 dan 21-13. Jadi mereka ini awalnya kalah 2 game langsung atas Gikel dan Delru. Namun pada turnamen kali ini, tepatnya di Indonesia Open 2021, mereka berhasil membalaskan dendamnya atas lawannya, sehingga saat ini skor mereka sama kuat, yaitu 1-1, seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu Rama, di babak 16 besar nanti, Adnan Michel akan menghadapi siapa? Ya, untuk di babak berikutnya, Adnan dan Michel akan menghadapi pasangan Malaysia, yaitu Tan Kian Meng dan Lai Peijing, di mana sebelumnya Tan Kian Meng ini dan Lai Peijing melawan sesama Malaysia, yaitu adalah Goh Son Phat dan Lai Sepun Jemi. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan atas pasangan Malaysia, yaitu yang tadi itu Goh Son Phat dan Lai Sepun Jemi. Dan mereka di babak berikutnya atau babak kedua akan menghadapi Adnan dan Michel. Seperti itu rekan-rekan. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rama bersama Adnan Maulana dan juga Michelle Christina Bandaso, atlet Indonesia Open 2021 selengkapnya. Unggulan juga. Nah, ini kita main, intinya tuh belajar dari kesalahan minggu lalu. Kayak kalau bola atasnya tuh harus lebih sabar lagi. Terus sama apa ya? Dari awal tuh harus udah in. Udah gitu aja. Sejak awal kalian udah yakin bisa transisi? Ya, yakin sih yakin, cuma kan sebelumnya kita pernah kalah juga. Terus ya intinya makin tulus aja. Menang kalah dan makan maksimal dulu aja. Tapi di awal tadi kan sempat jauh ya sama apa yang terjadi gitu. Itu banyak melakukan kesalahan sendiri aja. Kunci awal ya. Gimana ya, starternya soalnya beda sih, pokoknya sedikit lebih kencang, jadi kayak kaget gitu loh. Karena kemarin kan emang ada lambat ya. Iya, beda dikit doang. Ini lebih kencang aja. Terus strategi kalian bisa bangkit dari yang kalah? Skornya kalah jauh tadi di game pertama. Bisa balikin gitu. Apa interval kan dulu ya. Iya, tadi mainnya nggak kayak minggu lalu yang lebih sabar, terus dua-duanya juga saling ngingetin gitu loh. Jadi dari kesalahan minggu lalu kayak dievaluasi buat pertandingan minggu ini gitu. Untuk besok lawan Malaysia ya, Malaysia kan mungkin belum tahu siapanya. Kalian ada persiapan sendiri untuk besok? Ya, yang penting intinya besok tuh main maksimal aja sih. Makin tulis aja, nggak usah mikirin, soalnya kan juga mereka senior juga kan. Iya. Yang penting makin tulis aja buat besok. Kalian ada target sendiri? Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Karalowe pada hari ini Selasa 23 November 2021. Bendungan Karalowe sendiri terletak di Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Goa. Jokowi dalam sambutannya menyebut bahwa Bendungan Karalowe ini menelan anggaran sebesar 1,27 triliun rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Said Zulfadli, wartawan Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Said. Ya, halo. Rekan Said, bagaimana bisa Anda gambarkan tadi saat suasana penjagaan kunjungan Presiden Jokowi ini dalam rangka meresmikan Bendungan Karalowe? Diketahui sebelum hari peresmian ini, apel persiapan pasukan telah digelar di Kabupaten Jeneponto, di mana ada sekitar ribuan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI Polri yang mengamankan jalannya peresmian Bendungan Karalowe sendiri ini.
Diketahui Bendungan Karaloy sendiri ini terletak di Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Tompokulu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait anggaran yang dilontarkan untuk pembangunan bendungan ini? Dari penyampaian dan sambutan Bapak Presiden Jokowi Widodo, itu anggaran Bendungan Karaloy ini menelan anggaran sebanyak 1,27 triliun untuk pembangunan bendungan ini sendiri. Ya, Said, lalu bisa Anda informasikan juga setelah bendungan ini diresmikan, apa nantinya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat di sana? Diketahui untuk manfaatnya sendiri itu airnya untuk bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto, meskipun bendungan Karaloy ini sendiri terletak di Kabupaten Goa, namun airnya untuk dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Selain itu, menurut Bapak Jokowi juga bahwa ini juga salah satu untuk memberikan antisipasi banjir bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Diketahui pada 2019 lalu itu terjadi banjir di Kabupaten Jeneponto yang mengakibatkan banyak dampak rumah yang tenggelam di Kabupaten Jeneponto. Berkat adanya Bendungan Karaloy ini diharapkan agar untuk bisa menjadi antisipasi banjir di Kabupaten Jeneponto sendiri. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya terkait peresmian bendungan ini. Pendapatan, income, kesejahteraan bagi para petani. Bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama yang ada di Jeneponto sebesar hitungannya ada sebesar 49%. Kita ingat baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Ini dengan adanya Bendungan Karaloy ini akan bisa dikurangi 49% banjir yang ada. Ini juga akan memberikan dampak yang baik karena airnya manage dari Bendungan Karaloy ini dan juga kemanfaatan bagi pembangkit listrik, air baku yang semuanya nanti diperuntukkan bagi masyarakat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Bendungan Karaloy di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebriti sekaligus suami dari pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa 23 November 2021. Sandi Arifin selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar menyebut kliennya datang untuk melakukan konsultasi atas laporan sebelumnya. Detail informasi lengkapnya terkait apa laporan yang telah diajukan oleh Rizky Bilar ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota, rekan Nana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nana. Ya, halo rekan Dea. Nana, bisa Anda informasikan apa yang dilakukan Rizky Bilar di Polda Metro Jaya sebenarnya? Ya, pagi tadi Rizky Bilar datang ke Polda Metro Jaya untuk konsultasi kepada pihak kepolisian terkait dengan pelaporannya yang akan diajukan siang ini. Iya, rekan Nana. Lalu bersama siapa Rizky Bilar datang? Rizky Bilar ditemani dengan tim kuasa hukumnya saja, namun untuk istrinya Lesti Kejora tidak hadir menemaninya. Iya, lalu apakah Anda sempat mendapatkan pendapat dari Lesti Kejora sendiri terkait hal ini dan apakah juga ada informasi terkait pelaporan apa sebenarnya yang diajukan oleh Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya? Nana. Ya, menurut keterangan dari
Rizky Bilar sendiri, sebenarnya Lesti tidak mempermasalahkan terkait hal ini, namun sebagai suami yang menjaga seorang istrinya yang sedang hamil, rasanya ini perlu menurut Rizky Bilar sendiri. Untuk apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar hari ini ternyata bukan melanjutkan kasus sebelumnya yang pernah ia laporkan, namun hari ini membuat pelaporan baru untuk para hatersnya. Ada 8 akun yang sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya hari ini. Ya, lalu bagaimana untuk kelanjutan kasus hukum ini ke depannya? Apakah sudah ada informasi juga? Untuk ke depannya, pelaporan hari ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dan akan menunggu hasilnya dan akan menunggu panggilan dari polisi selanjutnya. Ya, baik. Tribuners, rekan Nana tadi juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Rizky Bilar. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Ya, saya mau konsultasi dulu, aja ke yang berwenang lah. Ya. Agendanya sementara agendanya apa? Mas Rizky Bilar hari ini kita lagi mau berkonsultasi untuk laporan yang kemarin sudah pernah dilaporkan di sini. Kita lagi mau menanyakan informasi ke depannya seperti apa. Soal haters yang waktu itu ya, Mas? Justru itu kita lagi mau menanyakan dulu. Nanti kalau udah selesai dari atas kita restore kembali. Oke. Kita beralih ke Jawa Barat. Reynaldi berusia 22 tahun, pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Terakhir diketahui Reynaldi ini melakukan tindakan kekerasan dan juga pencurian di wilayah Taman Coret dan wilayah Bogor. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kasus ini, sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Bogor, ada rekan Lingga yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Lingga. Ya, Dea. Ya, Lingga, bisa Anda informasikan seperti apa sebenarnya kasus kekerasan yang dilakukan pemuda ini ya, yang memang sudah dikenal sebagai begal sadis di Kota Bogor? Ya, Dea, dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui beberapa bulan terakhir ini Kota Bogor dikejutkan dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal kepada warga yang atau masyarakat yang sedang melintas di wilayah pusat Kota Bogor. Terakhir ada 4 kejadian, ya ini di Jalan Pajajaran pada 6 November lalu. Korbannya adalah seorang sopir taksi yang meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di pinggang. Kemudian setelah itu serang beberapa hari ada juga kejadian di wilayah Taman Coret yang merupakan korbannya anak di bawah umur, dan ada lagi korban di wilayah Bogor Baru. Kejadian tersebut terjadi sekitar 1 bulan dengan pelaku tersangka yang memang merupakan begal sadis, karena selain melukai korban, begal ini juga merampas barang berharga milik korbannya, seperti itu, Dea. Sudah ada informasi juga berapa kali begal ini melakukan aksi kejahatannya? Ya, Dea, dari informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Doni mengatakan bahwa pelaku ini sudah melakukan kejahatan di Kota Bogor sendiri sudah sebanyak 3 kali kejahatan, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor sudah 4 kali melakukan kejahatan, dan di wilayah hukum Polda Metro Jaya melakukan 1 kali, sehingga di 7 kali di wilayah Bogor Raya dan 1 kali di wilayah Polda Metro. Pelaku ini beraksi dengan menggunakan senjata tajam dan berkelompok, sehingga mereka ini merupakan komplotan begal yang memang sudah merencanakan aksinya yang dilakukan sejak tengah malam hingga dini hari untuk mencari korban di lokasi-lokasi sepi ataupun korban pelaku yang lengah, seperti itu, Dea. Iya, apakah juga ada informasi terkait kondisi korban mereka saat ini? Ya, Dea, untuk korban yang merupakan sopir taksi Bluebird, korban meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, yang saat di rumah sakit kehabisan banyak darah sehingga meninggal di rumah sakit. Selain itu, korban yang di wilayah Bogor Utara, tepatnya di Taman Coret saat ini masih di dalam perawatan karena harus melakukan operasi besar di bagian luka pahanya. Sementara itu korban lainnya masih dalam perawatan di rumah karena sudah menjalani perawatan di rumah sakit, seperti itu, Dea. Ya, rekan Lingga, tadi sempat Anda sebutkan bahwa pelaku ini merupakan komplotan, ya, berarti terdiri dari beberapa orang. Bisa Anda informasikan tentang mereka dan juga siapa pelaku utama? Ya, dalam menjalankan aksinya, pelaku ini yang merupakan otak dari aksi kejahatan ini adalah merupakan Reynaldi yang
saat ini sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya, merupakan pelaku begal sadis yang terlibat aksi kejahatan di 8 lokasi di Kota Bogor, 8 lokasi di wilayah Kota Bogor, kemudian Bogor Raya, dan di Polda Metro Jaya. Mereka juga mengajak rekan-rekannya, yaitu Fakih dan MRH yang usianya masih di bawah umur, karena selain pelaku orang dewasa, pelaku-pelaku lainnya juga masih di bawah umur diajak untuk melakukan aksi kejahatan di wilayah Bogor Raya dan wilayah hukum Polda Metro. Saat ini polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi kejahatan yang terjadi di wilayah Bogor Raya. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selengkapnya. Jajaran Polresta Bogor Kota kembali mengungkap kasus kekerasan yang meresahkan warga Kota Bogor, terlebih bahwa aksi kekerasan ini menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama adalah kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 November sekitar jam 5 pagi, yaitu TKP-nya di daerah Kelurahan Babakan atau Jalan Gunung Gede, yang menjadi korban meninggal dunia adalah Bapak Yasin. Ini adalah pengemudi taksi Bluebird. Ini meninggal dunia karena luka senjata tajam pada bagian paha. Kemudian tersangka mengambil handphone milik korban, dan tersangka telah berhasil ditangkap atas nama Renaldi dan satu lagi DPO. Itu tanggal 6 November. Tidak berserang lama, kemudian terjadi kejadian yang kedua, yaitu pada tanggal 11 November, itu terhadap anak pemilik warung bensin eceran, umur 15 tahun. Itu atas nama korban Muhammad Rey Haikal, umur 15 tahun. Itu sama, itu kena sabetan senjata tajam pada bagian pinggang, dengan tersangka atas nama tiga orang. Yang pertama namanya Ray, kemudian kedua Nacun, nah ini ya, yang ketiga kemudian Muhammad Haikal. Kabar berikutnya masih datang dari Jawa Barat, Tribuners. Sebuah penginapan bernama Cucating Garden Villa and Resto di kawasan Sentul, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dirusak sekelompok orang. Pantauan tribunnews.bogor.com, beberapa bagian bangunan villa tersebut di lokasi porak-poranda, bahkan rata pasca kejadian pengrusakan tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Naufal, jurnalis Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Naufal. Halo rekan Dea. Iya rekan Naufal, apakah sudah ada informasi jelasnya bagaimana kronologi pembongkaran villa ini dilakukan? Baik, saya informasikan bahwa memang sebuah villa di wilayah Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini tiba-tiba dirusak oleh sekelompok orang, diduga karena terkait permasalahan sengketa lahan. Dan memang kejadian tersebut juga sempat diwarnai kericuhan karena pihak villa ini dengan sejumlah pegawainya mencoba untuk bertahan agar pengerusakan bangunan atau pembongkaran bangunan ini dihentikan. Dan memang para pelaku atau orang yang terlibat melakukan pembongkaran ini jumlahnya mencapai puluhan orang dan juga melibatkan sebanyak 3 unit alat berat. Demikian. Ya, Naufal, lalu apakah ada korban jiwa dalam upaya pengerusakan villa ini? Baik, memang saat kejadian pembongkaran paksa bangunan villa ini diduga karena masalah sengketa lahan ini, pihak villa sempat melakukan perlawanan atau bertahan, dan 2 petugas keamanan atau security di villa ini mengaku mengalami luka-luka dan
diduga karena dipukul. Dan salah satunya bahkan terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena lukanya dinilai agak parah demikian. Lalu bagaimana tanggapan dari pemilik villa terkait kejadian ini? Baik, memang pemilik villa ini mengaku bahwa tanah yang dia tempati ini memang tengah bersengketa dengan sebuah pihak, dan mereka menyayangkan karena kasus sengketa lahan ini masih dalam proses di pengadilan PT UN, namun pembongkaran bangunan secara paksa tetap dilakukan, dan dia juga menyayangkan bahwa pembongkaran bangunan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian bebas dan tanpa didampingi oleh pemerintah setempat. Dan pihak villa juga rencananya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, khususnya terkait dugaan adanya pemukulan terhadap 2 petugas keamanan villa tersebut. Baik, terima kasih rekan Naufal, jurnalis Tribun Bogor untuk laporan langsung Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. 2 orang oknum tenaga honorer yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Lampung ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Kedua oknum tenaga honorer ini terpaksa diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Rekan Joviter, seperti apa bisa Anda ceritakan kronologi penangkapan 2 oknum tenaga honorer Satpol PP Pemprov Lampung ini yang kedapatan mengkonsumsi sabu? Ya, penangkapan terhadap 2 oknum tenaga honorer di Satpol PP Lampung dilakukan oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polresta pada hari Rabu 17 November lalu. Penangkapan ini berdasarkan dari informasi masyarakat sekitar, yaitu lokasi penangkapan sendiri di Jalan Yosudarso, Bandar Lampung, di mana informasi tersebut menyatakan bahwa area tersebut kerap dilakukan transaksi narkoba. Demikian dia. Ya, lalu dari penyelidikan polisi sementara ini sudah berapa lama mereka oknum Satpol PP, tenaga honorer maksud kami dari Satpol PP ini memakai sabu, dan dari mana juga keduanya bisa mendapatkan barang haram tersebut? Ya, dari pengakuan kedua tersangka yakni Zulian dan Andi Saputra sendiri sudah mengkonsumsi barang haram tersebut sejak 1 tahun terakhir. Adapun barang haram ini atau jenis sabu ini didapatkan dari seorang bandar berinisial BN yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Demikian ya. Ya, lalu selanjutnya apakah pihak kepolisian masih akan melakukan pengembangan terkait kasus ini? Apa upaya pengejaran bandar narkoba di sana juga yang menyuplai sabu tersebut? Ya, seperti yang diungkapkan oleh Kasat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Zainul Fahri menyatakan bakal mendalami lagi keterangan dari kedua tersangka ini. Ada kemungkinan kedua tersangka ini lebih dari 1 tahun menggunakan sabu, namun pihaknya tetap melakukan pengejaran termasuk juga terhadap bandar yang sudah diketahui identitasnya, termasuk jaringan BN yang disebutkan tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kasat Narkoba Kompol Zainul Fahri selengkapnya. Untuk ancaman sendiri, sejauh ini kita terapkan pasal 127 sepanjang tidak ada keterkaitan dengan jaringan narkotika, hanya sebatas sabu. Berat barang buktinya sekitar 0,23 gram. Nah, kedua ini merupakan honorer dinas di Pemprov. Sudah berapa lama untuk yang bersangkutan sendiri memakai sabu-sabu sekitar setahun dan sudah 3 kali membeli sabu-sabu kepada TSK yang mereka bilang panggilannya bank. Mereka membelinya itu melalui media sosial atau seperti apa? Enggak, langsung ke orang. Langsung ke orang. Artinya kita melakukan pengejaran terhadap bandar ini. Iya, kita dalami karena mereka tidak tahu nama sebenarnya, kemudian kita dalami ciri-ciri dari
penjual narkoba tersebut. Dan jadi dugaan keterlibatan tersangka lain selain dua ini ada di sini? Belum. Rekan sesama pekerja gitu atau Belum, masih kita dalami. Kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya Tribuners. Selesai jeda berikut tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berangsur surut pada hari ini Selasa 23 November 2021. Banjir itu diketahui terjadi sejak 23 Oktober 2021 lalu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Henry Cornelius, wartawan dari Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Henry. Iya, halo rekan Dea. Ya, rekan Henry, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa informasinya memang banjir ini sudah berangsur surut. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini bagaimana banjir di Kabupaten Sanggau ini? Ya, Dea, untuk kondisi banjir di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berangsur surut. Dari sebelumnya ketinggian banjir dari sekitar 200 cm, kini sudah surut 130 cm. Dan akan tetapi ada beberapa titik yang masih di atas 50 cm. Dan untuk diketahui juga sebelumnya pedagang yang sempat berjualan di pinggir jalan utama karena lapak mereka terendam banjir, saat ini mereka sudah kembali berjualan di lapak mereka masing-masing. Untuk diketahui juga di Kota Sanggau aktivitas warga mulai normal kembali seperti biasanya. Begitu, Dea. Ya, lalu sebelumnya bisa Anda informasikan ada berapa kakak atau jiwa yang terdampak banjir di Sanggau? Ya, sebelumnya untuk diketahui banjir ini melanda 6 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kecamatan yang dimaksud yaitu Kecamatan Muko, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Meliau, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Tayan Hilir. Untuk yang terdampak totalnya yaitu ada 10.520 kakak atau 33.591 jiwa. Ini total jumlah warga yang terdampak banjir. Tapi saat ini kembali lagi kami sampaikan bahwa banjir sudah berangsur surut dan aktivitas warga di Kota Sanggau itu sudah hampir kembali normal seperti biasanya. Begitu, Dea. Iya, tadi Anda sebutkan bahwa aktivitas sudah mulai kembali normal ya. Tapi masih adakah warga yang terdampak ini mengungsi di posko mengingat itu tadi banjir sudah mulai berangsur surut, rekan Henry? Ya, Dea. Untuk terkait yang mengungsi, yaitu masih ada beberapa warga yang mengungsi dan berdasarkan data yang disampaikan dari BPBD Kabupaten Sanggau, yaitu di Kecamatan Muko itu ada 3 kakak atau 18 jiwa yang mengungsi di gedung pertemuan Kecamatan Muko, dan di Kecamatan Toba itu ada 35 kakak yang mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Tetapi untuk di Kota Sanggau sendiri
sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi dan mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Henry bersama Bupati Sanggau, Paulus Hadi, dan juga Kasih Pencegahan Bencana BPBD Sanggau, Christian Hendro selengkapnya. Ya, banjir, puji Tuhan, Sanggau sudah mulai surut ya. Tetapi kita tetap akan pantau sejauh mana dampak banjir ini. Dan bantuan-bantuan dengan seluruh dari pihak-pihak ini sudah mengalir ke Sanggau. Terakhir kemarin juga sudah datang dari Bapak Presiden. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih melalui Bapak Gubernur dan banyak pihak. Ya, besok juga saya mendapat informasi akan datang juga dari bantuan lain lagi. Nah, yang perlu kita cek adalah yang di pantai-pantai ini yang masih terendam, ya. Dan tentu pengungsi kita sudah mulai tidak ada, kalau saya tidak salah sudah pulang. Tetapi sekali lagi ya, kita lihat paskanya ini yang menjadi PR kita, terutama juga nanti yang tanaman mereka puso. Ya. Christian Hendro, Kasih Pencegahan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hari ini kami mau menginformasikan terkait update banjir dan pengungsi yang ada di Kabupaten Sanggau. Informasi ketinggian air dari awalnya yang kemarin itu 200 cm, sekarang sudah berangsur-angsur turun. Debit airnya menjadi 130 cm. Jadi kurang lebih 70 cm itu masih ada genangan di beberapa titik, khususnya di Kelurahan Beringin, itu di RT 15, RT 14, dan RT 13. Sehingga aktivitas masyarakat masih menggunakan jamban titian. Untuk di dalam kota sendiri, khususnya yang ada di Kecamatan Kapuas, para pengungsi yang ada di Gor Bujang Malaka itu sudah meninggalkan tempat pengungsian tadi malam, sehingga pengungsi yang ada di Gor Bujang Malaka sudah tidak ada lagi, termasuk aktivitas dapur umum sudah diberhentikan atau di stop sampai dengan yang kemarin, karena masyarakat sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Kita menuju ke Sulawesi Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengunjungi kantor Tribun Manado yang berlokasi di Jalan AA Maramis Kairagi, Kota Manado. Menpora Amali disambut langsung oleh pemimpin redaksi Tribun Manado, Jumadi Mapangandro, dan juga GM Business Risdianto Tunande. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andreas Ruwau, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andreas. Ya, halo Dea. Rekan Andreas, bisa Anda informasikan dalam rangka apa kedatangan Menpora ini? Jadi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali datang ke Manado atau datang ke Tribun Manado demi mensosialisasikan atau menggelorakan budaya olahraga yang terkandung dalam program DEBON. DEBON itu Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi beliau sudah berkeliling ke setiap provinsi di seluruh Indonesia mensosialisasikan itu untuk menumbuhkan kesadaran olahraga kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui media massa. Nah, dalam hal ini media massa koran, bisa media massa elektronik juga ada. Salah satunya itu kemarin yang melalui podcast di Tribun Manado gitu deh. Iya, lalu apa saja yang disampaikan Menpora lewat podcast di Tribun Manado ini? Oke, yang disampaikan Menpora itu ada banyak ya, tapi yang paling penting itu tentang DEBON sendiri, Desain Besar Olahraga Nasional itu katanya pertama itu bertujuan untuk menghasilkan para atlet-atlet yang unggul dan merupakan review dari sistem olahraga yang dinilai cukup kurang di Indonesia, sehingga perlu adanya program untuk kembangkan potensi-potensi yang ada di setiap atlet yang ada di Indonesia, dan memiliki target bahwa Menpora itu pada saat 2024 atau HUT Indonesia yang ke-100 itu akan mendapatkan 5 besar di Olimpiade dan Paraolimpiade, begitu kira-kira dia.
Iya, lalu Andreas, apakah ada informasi selain mengunjungi kantor Tribun Manado ini, agenda lain Menpora Zainuddin Amali di Sulawesi Utara? Iya, untuk agendanya di Sulawesi Utara sendiri sih cuma sampai di sosialisasi Debon lewat media massa ya. Namun sebelumnya memang agenda perjalanannya itu cuma hanya terkait tentang kegiatan menggelorakan budaya olahraga ini. Di antaranya sudah mengunjungi di berbagai tempat, itu ada di DKI Jakarta, ada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Utara itu yang kelima, dan setelah ini dia langsung berangkat ke Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan yang sama juga, mensosialisasikan. Dan dia akan berkunjung ke beberapa provinsi dan nantinya akan berakhir pertengahan Desember, itu kira-kira rencananya dia. Ya, baik. Terima kasih rekan Andreas untuk laporan Anda langsung dari Manado. Selamat bertugas kembali. Untuk Tribun Manado sebagai bagian dari Tribun Network, saya berharap supaya teman-teman di Tribun Manado tetap bersemangat menyampaikan informasi dan berita-berita aktual terkini, dan tentu mengedukasi masyarakat dan menimbulkan rasa optimis di tengah-tengah masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri ini, apalagi sekarang sedang pandemi, maka patuh dan disiplin protokol kesehatan. Oke, siap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing terhadap dua terdakwa, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela pada hari ini Selasa 23 November 2021. Sidang perkara yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar Front Pembela Islam atau FPI ini digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News. Ada rekan Rizky Sandi Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, rekan Rizky, berdasarkan pantauan Anda bagaimana tadi jalannya persidangan dan juga apa sebenarnya agenda hari ini? Ya, jadi Dea, bisa dilaporkan bahwa pada siang tadi, Selasa 23 November 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI terhadap dua terdakwa, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela. Adapun sidang pada hari ini sendiri beragendakan terkait dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh para JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kendati begitu, saat Majelis Hakim membuka persidangan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tadi kuasa hukum dari kedua terdakwa, yakni Henry Yosodiningrat, menyatakan atau mengeluarkan instruksi kepada pimpinan sidang kalau salah satu orang tua dari terdakwa, yakni M. Yusmin Ohorela, meninggal dunia pada kemarin begitu. Alhasil tadi Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan sebab kedua terdakwa baik Yusmin maupun Rizky tidak hadir di dalam ruang sidang begitu deh. Setelah ditunda ini, kapan informasinya akan dilanjutkan kembali sidang ini? Ya, tadi Majelis Hakim juga sempat berunding begitu. Mereka memutuskan untuk sidang kembali dibuka pada Selasa 30 November yang lalu. Adapun keputusan ini juga mengingat kalau sidang ini memang sedianya digelar setiap hari Selasa begitu di setiap pekan, akan tetapi tadi tim kuasa hukum sudah memastikan kalau kliennya dalam hal ini Fikri dan juga Yusmin sudah berada di tempat pada Selasa pekan depan begitu deh. Ya, lantas bisa Anda informasikan apakah juga sudah ada informasinya sidang berikutnya beragenda apakah, rekan Rizky? Ya, tadi juga rekan media sempat menanyakan kepada Jaksa Doni M. Sani begitu. Dirinya menyatakan kalau pada agenda berikutnya masih mendengarkan keterangan saksi yang seharusnya dihadirkan pada hari ini untuk dihadirkan pekan depan gitu, dan itu masih saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan saksi fakta dan juga ahli yang akan dihadirkan begitu deh.
Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sadi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Prajurit Yonif 611 Awanglong atau AWL tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur hari ini setelah 9 bulan menjalankan tugas sebagai pasukan pengamanan perbatasan atau PAMTAS RI Papua Nugini. Ada kisah haru di balik pulangnya prajurit TNI seusai menjalankan tugasnya. Satu di antara prajurit Yonif 611 AWL tidak dikenali anaknya sepulang dari bertugas. Untuk mengetahui cerita lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Nefrianto Hardi, jurnalis Tribun Kaltim yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Nefri. Halo rekan Dea. Ya, rekan Nefri, bisa Anda informasikan sejak kapan dan berapa lama ini Satgas PAMTAS RI Papua Nugini Yonif 611 AWL bertugas di Papua Nugini? Ya. Baik, rekan Dea dan Tribuners, Satgas PAMTAS Republik Indonesia Papua Nugini atau disingkat PNG itu berangkat dari markas Yonif 611 Awanglong, kilometer 2,5 Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu sejak 24 Januari dan baru kembali di Kabupaten Kutai Kartanegara di Mako Yonif 611 Awanglong itu kemarin pada 22 November sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Begitu, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari dan Satgas PAMTAS RI ini, PNG ini setelah 9 bulan bertugas? Ya, seperti yang kita lihat sendiri kan, semua keluarga besar itu menyambut dan termasuk dan Aji Surenata Kusuma itu menyambut dan Satgas itu dengan sangat bangga karena Satgas 450 ini 450 personel ini berangkat dari pertama itu dan kembali ke asalnya itu kembali lagi 450 personel dan mereka semua dalam keadaan selamat. Kemudian sangat bersyukur sekali selama bertugas penuturan dan Satgas mereka itu sangat diterima oleh warga perbatasan kedua negara, yakni di kawasan Merauke, dan mereka disambut sepertinya layaknya keluarga. Jadi ketika berangkat dari Loajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kemudian sampai di Merauke, Papua, kemudian berangkat lagi kembali setelah 9 bulan, mereka sangat diberikan kesan, kemudian sangat meriah. Bahkan ketika mereka kembali ke asalnya, warga di sana di Merauke itu sangat berduka ya, sangat kehilangan sekali karena para Satgas PAMTAS Yonif Awanglong ini berhasil melakukan tugasnya, yakni dengan pendekatan kekeluargaan. Demikian rekan Dea. Ya, lalu apakah ada reward atau untuk setelah bertugas apa saja yang dilakukan Satgas PAMTAS Yonif 611 ini di perbatasan RI Papua Nugini? Baik, yang dilakukan oleh 450 personel dan Satgas PAMTAS Yonif 611 Awanglong itu yakni pengamanan patok perbatasan, di mana di antara kedua negara itu jangan sampai patok perbatasan itu rusak. Kemudian melakukan sebuah patroli, melakukan kegiatan operasi militer tetap dengan pendekatan dan persuasif. Kemudian juga melakukan kegiatan teritorial ya di luar operasi militer seperti bersenam, melakukan kegiatan kesegaran jasmani. Kemudian mereka juga sosialisasi protokol kesehatan COVID-19, kemudian juga penanganannya. Kemudian mereka juga tak segan untuk mengajar, karena di daerah perbatasan Papua Nugini dan Republik Indonesia itu, tepatnya di Merauke, itu sangat
kurang ya guru untuk mengajar di sana, dan tidak ada salahnya. Dan Satgas itu mengatakan tentara TNI itu tidak hanya bertempur, kemudian mereka juga rela saja mewakili negara, membantu mencerdaskan warganya dengan mengajar. Kemudian di bidang kesehatan, dan Satgas ini juga membawa obat-obatan, kemudian sejumlah tenaga medis yang syukurnya bisa membantu warga yang di sana, dan cukup membantu karena di sana itu kan begitu terbatas ya untuk tenaga medis, kemudian untuk jaminan kesehatannya juga mereka serba terbatas. Jadi sempat juga mereka membantu portus atau melahirkan secara normal warga Desa Merauke di tempat Satgas Pamtas Yonif Awanglong. Kira-kira demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana kesan dan rem terhadap anak Satgas Pamtas Yonif 611 AWL yang menyambut para prajurit ini pulang? Dan informasinya juga ada anak prajurit yang tidak mengenali ayahnya. Iya, dan rem Aji Sudanata Kusuma ini di sini sangat-sangat bersyukur dan bangga ketika berangkat, kemudian ketika tiba kembali lagi di markas besarnya, mereka tiba kembali dengan selamat, dan mereka semua itu ada 450 personel sudah di rapid antigen, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan sangat baik. Kemudian disambut langsung oleh sanak keluarga dan keluarga besar, anak, istri, bahkan dan Satgas ini juga sempat disapa disapa istrinya, kemudian anak, karena dia punya 3 anak, anak yang terakhir itu dia kan usianya 9 bulan ketika dan Satgas itu berangkat bertugas, jadi tak melihat proses melahirkannya, jadi hanya sekedar video call, namun namanya anak bayi kan tidak kenal, jadi sempat pangling ketika tiba dan terus bercanda, anaknya itu sempat ekspresi datar, tapi begitulah ekspresi secara umum personel dan Satgas Yonif Awanglong TNI AD ini sangat bersyukur bisa kembali, dan mereka dibebas tugaskan libur selama 12 hari sebagai rewat dari Mabes TNI AD, dan itu kira-kira rekan ya. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Danrem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putra, dan juga dan Satgas Yonif 611 Awanglong Letkol Infanteri Albert Francesca Hutagalung. Selengkapnya. Tutorial atau kegiatan kemanusiaan, intinya membantu kesulitan masyarakat dalam bentuk apapun itu, penanganan kesehatan, pengobatan, penanganan protokol COVID, mengajar, terus kita membangunkan rumah atau membedah rumah dan perahu pole-pole banyak. Jadi apa yang jadi kesulitan masyarakat di Papua itu yang kita bantu dan kita selesaikan. Tugas mulia melaksanakan tugas di perbatasan RI-PNJ khususnya di daerah Merauke. Alhamdulillah berangkat 450 orang dan kembali dalam kondisi yang lengkap, dan mereka juga boleh dikatakan sangat bersyukur karena diterima oleh masyarakat di sana. Mereka cukup berprestasi. Kegiatan di sana yang pertama adalah menjaga perbatasan kedaulatan kita, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan RI PNJ. Pembinaan teritorial yang mungkin ada sekelompok masyarakat atau saudara-saudara kita yang masih tidak optimal dalam menjadi warga negara kesatuan. Sempat terjadi kerusuhan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 22 November 2021 malam kemarin. Informasi yang dihimpun, kerusuhan mengakibatkan 2 rumah warga dan 6 kendaraan roda 2 dan roda 4 dirusak hingga dibakar massa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fadli.
Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bisa Anda gambarkan terlebih dahulu untuk situasi terkini pasca adanya kerusuhan di Buton? Ya, baik Tribuners, saat ini situasi di lokasi kerusuhan Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berangsur kondusif. Saat ini sudah tidak ada lagi gerakan massa atau massa yang masih berada di lokasi kerusuhan. Kepolisian juga sudah mengerahkan 180 personil. Ratusan personil itu berasal dari Polres Buton, dari Brimopolda Sultra, kemudian bantuan bawah kendali operasi dari Polres Kota Bau-Bau. Saat ini polisi masih bersiaga dan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Begitu deh. Iya Fadli, lalu terkait terduga pelaku ini apakah sudah diamankan? Terduga pelaku pembakaran dan juga perusakan rumah dan kendaraan warga. Ya, hari ini setelah menetralkan atau meredakan situasi, polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan atau mengamankan sebanyak 8 orang yang diduga terlibat dalam insiden kerusuhan ini. Dari 8 orang itu, 1 diantaranya adalah Kepala Desa Lasalimu. Ke-8 orang ini kemudian digelandang di Mapolres Buton untuk diperiksa. Hingga saat ini kepolisian masih memeriksa 8 orang terduga pelaku tersebut dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Begitu ya. Baik, berarti pelaku sudah terduga pelaku ya sudah diamankan. Bisa Anda ceritakan kembali untuk kronologi kerusuhan yang terjadi di Desa Lasalimu ini? Ya, kerusuhan terjadi diawali pembacaan putusan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pasarwajo. Sengketa ini melibatkan antara warga dan kepala desa. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo kemudian memenangkan warga, sementara kepala desa dinyatakan kalah. Para warga yang mendukung atau berada di pihak kepala desa kemudian marah karena kekalahan itu. Mereka pun kemudian mengamuk dan melakukan pengrusakan hingga pembakaran sejumlah rumah di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 7.30 malam kemarin. Akibatnya 2 rumah terbakar, kemudian 6 rumah lainnya dirusak. Kendaraan roda 4 terbakar sebanyak 1 unit. 3 kendaraan roda 4 dirusak, kemudian ada lagi 3 kendaraan roda 2 itu dibakar. Total ada 7 kendaraan dan 8 rumah dibakar dan dirusak oleh warga. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fadli bersama Kapolres Buton AKBP Gunarko terkait peristiwa perusakan ini selengkapnya. Saat ini kami masih melaksanakan pengamanan di TKP sampai dengan situasi tadi, dan kita mengantisipasi perkembangan ke depan. Nanti anggota masih siaga dibantu dari Brimob Polda Sultra. Baik, dari hasil olah TKP dari tim Inavis kami teridentifikasi dari kejadian tadi malam ada 2 rumah yang rusak terbakar, kemudian 6 rusak akibat lemparan. Unit kendaraan roda 4 ada 1 terbakar, kemudian 2 rusak, kemudian R2 3 terbakar. Untuk total yang diamankan tadi ada berapa? Saat ini tim dari Satreskrim kami sudah mengamankan beberapa orang, sekitar 7 orang sudah diamankan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Dari IPB, Unja, Untad, dan Göttingen ya, Universitas Göttingen. Tapi saya titip satu pertanyaan ini. Dari penelitian Anda, transformasi lahan, itu kan Anda sudah melakukannya hampir 10 tahun ya, lama sekali itu. Bagaimana hasil risetnya? Kontribusi sosial ekonomi sawit itu kepada kita semua bagaimana? Tapi jangan yang nasional ya, saya minta yang bagaimana penelitian Anda mengenai yang berkaitan dengan rumah tangga saja? Silakan, waktu Anda 8 menit. Terima kasih Mas Wicak, moderator kita yang keren hari ini, Bapak-bapak sekalian yang di sini. Mohon maaf saya duluan. Ya, kami dari grup peneliti kerjasama dimulai dari tahun 2012. Kami meneliti di bidang transformasi, jadi topik besar kami adalah ecological and social economic function of lowland tropical forest di dalam transformation system. Jadi kami enggak menitik beratkan pada sawit saja, tapi juga pada karet, dan sudah berlangsung benar hampir 10 tahun. Tentu sudah menghasilkan banyak footprint hasil risetnya kami yang memang ingin diadopsi oleh dalam kebijakan. Jadi science based inginnya seperti itu gitu. Nah, di dalam beberapa hasil yang prominent itu terkait dengan misalnya topik yang sering dibicarakan itu biodiversity, keragaman, keanekaragaman hayati, dan tentu juga sesuai topik kami adalah social economic functionnya ada apa enggak. Nah, itu prominent research itu memang menunjukkan bahwa keberadaan sawit itu di setiap desa yang memiliki sawit itu selalu memiliki rumah tangga yang lebih sejahtera, yang juga dari sisi nutrisi itu lebih baik gitu. Jadi itu tidak dipungkirin nilai positif dari impact kelapa sawit pada tingkat yang paling rendah, yaitu household gitu ya. Nah, itu satu sisi positif. Kemudian pertanyaannya kan adalah apakah konsekuensi daripada sisi positif ini akan melupakan faktor-faktor ekologi lainnya gitu. Nah, kami memang di dalam penelitian itu menunjukkan beberapa faktor ekologi terutama pada ekosistem function and services itu ada pengaruhnya dengan keberadaan landscape sawit yang begitu luas gitu kan. Karena kalau kita bicara sustainability atau keberlanjutan, kita tidak bicara hanya pada skala kebunnya saja, sawitnya sendiri. Tetapi suatu landscape yang besar itu punya connectivity yang hasilnya adalah complexity gitu, kompleks gitu. Jadi kami di dalam sistem meneliti itu memang rada meneliti semua hal. Kami terbagi atas grup environmental sciences, jadi orang-orang yang meneliti pada faktor-faktor iklim, tanah, air. Kemudian ada grup yang meneliti pada biota dan ada grup yang meneliti pada human dimension atau social economic. Sehingga penelitian CRC titik beratnya itu adalah mencari rekonsiliasi kebutuhan konservasi dan kesejahteraan manusia. Harapannya adalah bahwa yang kita perjuangkan untuk perekonomian, memajukan ekonomi, mensejahterakan rakyat
sekaligus bisa mensejahterakan alam gitu. Kalau kita bicara plus minus gitu ya, kan tidak ada tuh satu tanaman pun yang diusahakan dalam pertanian yang bisa memiliki nilai plus semua, nilai positif semua. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu kan. Jadi misalnya kalau bicara padi, ya emisinya juga tidak kurang lebih rendah dibandingkan pada sawit kan, dengan metan atau yang lainnya. Atau kita bicara kakao gitu, ya kan. Jadi boleh dikata nggak ada satupun gitu yang ini. Kalau saya boleh menampilkan misalnya slide gitu, bisa kami meminta Bisa, misalnya bantu, slide. yang keempat. Slide keempat, kemudian nanti diikuti slide yang ke 9. Mohon tampilkan slide 4 dan 9. Panitia. Ya, sudah muncul. Jadi saya ingin menunjukkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat hanya satu tanaman saja gitu, prominennya adalah sawit yang mungkin kurang lebihnya sudah 16 juta hektar atau 16,2 juta hektar, itu kan berada di dalam suatu landscape lainnya gitu, termasuk di dalamnya bukan hanya landscape pertanian lainnya, sawah, kemudian perkebunan lainnya, tetapi kan juga berkolaborasi dengan perindustrian, misalnya batu bara, kemudian kompleks perumahan, kemudian juga beragam landscape alamiah gitu ya, yang masih natural gitu. Nah itu kan interaksi konektivitas antar mereka itu yang harus kita perhitungkan gitu. Jadi kalau kita bicara sustainability, tidak melihat hanya lihat satu patches aja, itu nanti kita juga akan membangun yang kemudian akan dituntut lagi gitu. Jadi bagusnya kita memandangnya memang sudah lebih jauh gitu. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana rumah tangga itu sawit itu bisa memiliki nutrisi lebih baik, itu biasanya di publikasi kami yang terbaru di 2021 yang dipublikasikan oleh salah satu mahasiswa S3 kami, ya orang Indonesia tentunya, yaitu Crescendo, itu kita publikasi di Forest Policy and Economics, itu menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang lebih rendah di dalam perkebunan sawit itu memberikan nilai tambah, yaitu ya rumah tangganya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dan nutrisi lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita melihat kan banyak penuntutan tuh kalau di dalam sistem perkebunan atau pertanian secara umumnya bahwa antara perempuan dan laki-laki itu harus equal. Nah, tetapi equality dalam kontribusi ekonomi itu juga harus dilihat dari sisi lainnya, yaitu equality dalam kontribusi gambaran keseluruhan daripada kualitas rumah tangganya gitu. Apakah waktu saya sudah lebih dari 8 menit? Belum, Pak Moderator? Ya. Siap. Waktunya belum atau masih lebih? Masih 2 menit lagi. Oh ya. Nah, karena kami adalah dari edukasi ya, jadi institusi yang bekerja sama itu adalah universitas gitu ya. Jadi di dalam proses penelitian kami itu sebenarnya lebih menitik beratkan kepada juga proses pendidikan. Jadi enggak semata-mata mana yang lebih baik dan mana yang tidak lebih baik gitu ya. Jadi itu juga bahagian daripada proses keseluruhan gitu, dan kerjasama dengan asing itu juga memberikan suatu kesempatan gitu bagi orang asing itu, peneliti terutama ataupun mahasiswa S2 S3 untuk melihat secara langsung bagaimana sawit di Indonesia. Jadi kami punya beberapa objektif lainnya selain meneliti. Tetapi saya ingin sekali lagi menekankan bahwa penelitian itu sering-sering memang agak ideal, yaitu misalnya membandingkannya dengan hutan. Tetapi itu bukan berarti kita lagi menyatakan bahwa semua akan dikonversi dari hutan gitu misalnya, yaitu satu sisi. Kemudian sisi lainnya lagi adalah itu kadang-kadang juga menjadi salah di dalam persepsi bahwa hasil-hasil penelitian itu kalau yang tidak pro maka itu atau ada konotasi negatif hasilnya, maka itu bukan dari bahagian kebijakan mendukung sawit. Nah itu mungkin sesuatu yang juga salah kaprah gitu, karena
itu sesuatu yang sangat umum di dalam penelitian untuk menghasilkan beberapa data yang penting. Data itu bukan rekayasa. Menurut saya seperti itu, karena hasilnya negatif atau positif itu kedua-duanya itu punya kesempatan diadopsi di dalam sistem kebijakan gitu. Kalau dia positif ya kebijakannya itu bisa membuat lebih positif lagi, atau kalau dia negatif kita sudah punya antisipasi dengan kebijakan itu. Terima kasih Pak Moderator. Baik Dr. Ayen, jadi kalau saya lihat tadi kuncinya ada dua ya yang kita bicarakan ini. Satu adalah kunci riset, keberhasilan riset atau bagaimana detailnya riset. Kemudian yang kedua tadi mengenai rumah tangga tadi, bukan rumah tangga petani saja ya, tapi rumah tangga semuanya ya. Karena misalkan mendapatkan minyak goreng yang lebih murah misalnya begitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Jadi mari kita lanjutkan diskusi kita dengan narasumber berikutnya. Saya undang Bapak Edi Yusuf yang akan menyampaikan mengenai bagaimana rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Sambil Bapak punya waktu 8 menit, tapi saya sambil mengajukan pertanyaan yang mungkin bagian dari presentasi. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian melaksanakan pemantauan sustainability ini, kelapa sawit, itu bagaimana itu? Dan juga apa kaitannya dengan ISPO, apa kaitannya dengan RAN KSB, kaitannya dengan Foxby? Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Wicak, moderator yang sangat luar biasa. Dan terima kasih BPDPKS atas acara hari ini, acara yang sangat luar biasa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemirsa di seluruh Indonesia, dan bahkan mungkin ada yang menyaksikan di channel BLU, di Zoom, dan juga mungkin di posisi di luar negeri. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wicak tadi, yang bahwa kita pemerintah menyadari bahwa kelapa sawit merupakan backbone ekonomi kita. Oleh karena itu, karena kelapa sawit sebagai backbone ekonomi kita, sebagaimana kita ketahui data menunjukkan ada 16,2 juta tenaga kerja yang terlibat di situ. Kemudian juga share terhadap GDP juga besar sekali, 3,5% dari GDP kita yang sekitar 15.000 triliun. Dan kemudian juga share kita terhadap ekspor, salah satu ekspor kelapa sawit merupakan ekspor non migas tertinggi porsinya dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusinya hampir sekitar rata-rata 13,6%. Itu suatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, para generasi muda, kita harus memahami bahwa karena kesadaran, karena kelapa sawit merupakan backbone ekonomi kita, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung atau menjadikan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya adalah yang paling utama terkait dengan Inpres 6 2019, yaitu terkait dengan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. RAN KSB ini adalah salah satu wujud acuan bagaimana kelapa sawit itu berkelanjutan. Karena di dalam RAN KSB ini memerintahkan atau melibatkan 14 kementerian, kemudian melibatkan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ada sekitar provinsi, ada 26 provinsi penghasil kelapa sawit, kemudian ada 250-an kabupaten kota, dan tentunya melibatkan teman-teman stakeholder lainnya termasuk CSO untuk bagaimana membangun atau menjadikan kelapa sawit itu berkelanjutan dengan serangkaian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kelapa sawit. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam Inpres 6 2019 sudah secara tegas disiapkan beberapa program, kegiatan maupun keluaran. Kita ada 5 komponen utama dari Inpres 6 2019 itu. Yang pertama yang terkait dengan infrastruktur, kemudian di situ ada infrastruktur, situ juga penguatan data,
lalu terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, kemudian pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kemudian komponen keempat terkait dengan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dan yang terakhir percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari itu dijabarkan di dalam berbagai program, kegiatan, dan keluaran. Dan semua yang ada di dalam program di RAN KSP ini, itu juga mencakup atau katakanlah sudah memasukkan unsur dari SDGs, Pak Wicak. Jadi ini sangat penting. Misalnya kalau kita lihat di slide berikutnya, Mbak, tolong di slide 4 ini kita lihat yang terkait dengan penguatan data, koordinasi dan infrastruktur, itu kontribusinya RAN KSP terhadap SDGs itu ada di poin 9, 15, 16, dan 17 di SDGs nih. Kemudian yang terkait dengan komponen kedua itu melibatkan atau berkontribusi terhadap SDGs di SDGs nomor 2 terkait dengan mengakhiri kelaparan, kemudian 5 terkait dengan gender, kemudian nomor 9 terkait dengan infrastruktur, kemudian nomor 15 terkait dengan ekosistem di darat, dan 17 atau terkait dengan kemitraan. Kemudian beberapa hal di sini seperti lihat teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa komponen-komponen ini melibatkan atau berkontribusi terhadap SDGs. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita bicara mengenai SDGs, tentunya bicaranya adalah terkait dengan memperhatikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya kalau kita bicara sustainability juga berbicara mengenai 3 core itu. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan Pak Wicak tadi, bagaimana apakah pemerintah melaksanakan pemantauan sustainability kelapa sawit. Jadi seperti kita ketahui, kami di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai kementerian yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian serta memastikan terlaksanakannya kebijakan di bidang perekonomian. Salah satunya juga terkait dengan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan yang melibatkan tentunya kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, dalam pemantauan pengendalian pelaksanaan kebijakan ini tentunya kita menggunakan berbagai channel yang ada, baik itu RAN KSP, tadi saya tekankan di sini Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan kita juga punya policy terkait dengan sertifikasi ISPO, kita punya Perpres 44 2020, dan tentunya Pak Wicak, kita tentu tetap menggunakan channel dialog multi stakeholder platform yang FOXB tadi, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Di samping itu, kita juga terus-menerus mengupayakan keberterimaan kelapa sawit kita di berbagai forum internasional, baik di multilateral maupun bilateral dengan negara konsumen. Dan tentunya Pak Wicak, ini kita harus menekankan juga adanya mutual respect dan mutual recognition. Ini yang faktor yang utama. Dan sekali lagi kita harus sama-sama dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan juga bahwa karena kelapa sawit ini merupakan backbone-nya perekonomian dan tidak akan mungkin dikalahkan oleh minyak nabati lainnya, produsen minyak nabati lainnya pasti berusaha untuk melakukan hal-hal yang berusaha menyerang kita. Ini makanya kita harus tetap kuat dan tetap kita harus kompak. Demikian Pak Wicak, ya, makasih. Baik. Wah, terima kasih Pak. Tapi saya masih penasaran sedikit aja Pak. Tadi kira-kira penanganan deforestasi gimana ya Pak?
Ini sedikit aja. Bagus Pak Wicak. Jadi kalau kita ngomong deforestasi, ini ada suatu tanggapan yang kurang pas sebenarnya. Ini tolong teman-teman semua, para generasi muda harus memahami secara utuh deforestasi yang dituduhkan ke kita. Jadi kuncinya harus dilihat secara utuh. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi saudara-saudara kalian, ibu bapak, para generasi muda juga dan juga para peneliti, mari kita coba undang Profesor Yanto Sentosa untuk memberikan tanggapan, memberikan presentasi sedikit mengenai apakah sawit itu penyebab deforestasi dan juga sebagai penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Waktu Bapak 8 menit, waktu Profesor 8 menit, tapi saya titip satu pertanyaan. Berapa persen deforestasi yang diakibatkan oleh sawit? Monggo, silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Wicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPD PKS dan seluruh jajarannya atas undangannya sehingga saya bisa menjadi salah satu sumber di sini. Mas Wicak dan rekan-rekan semuanya, para sahabat nun jauh di sana. Makna deforestasi dalam bahasa hukum Indonesia adalah alih fungsi dari kawasan hutan menjadi areal yang bukan diperuntukkan sebagai tujuan kehutanan. Tapi deforestasi yang dimaknai oleh teman-teman LSM dan peneliti asing atau lembaga asing adalah hilangnya tutupan lahan berhutan, baik sementara atau tetap permanen, menjadi lahan yang tidak berhutan, tidak bertumbuhan. Kan? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan, baik tudingan maupun pertanyaan Mas Wicak tadi, kami telah melakukan serangkaian penelitian sejak tahun 2011 dan 2013. Coba kita bersama lihat hasilnya di PPT berikut. Dapat kita lihat untuk menjawab dulu masalah alih fungsi. Penelitian kami di 7 provinsi. Lihat kolom paling kanan. Bahwa ternyata lahan kebun sawit yang kami teliti di 7 provinsi, statusnya setahun sebelum diubah menjadi kebun sawit, 54% merupakan areal APL, bukan kawasan hutan. 37% bekas perkebunan, kebun karet, kebun kopi, kebun coklat dan sebagainya. Lalu 4,9% adalah lahan pertanian tadi, bicara ladang sebagainya. Maka kita lihat dari statusnya saja boleh dikatakan 97% status lahan yang diubah menjadi kebun sawit bukan merupakan kawasan hutan. Merujuk kepada definisi alih fungsi, maka sebetulnya bukan deforestasi. Selanjutnya, lanjut. Maaf Mas, lanjut Mas. Ya. Lalu bagaimana kalau kita gunakan definisi asing? Bahwa perubahan areal berhutan menjadi tidak berhutan. Ya, tabel baris paling bawah. Ya. 1 tahun sebelum dijadikan kebun sawit, ada 76% lahan itu bertutupan, lahan terbuka, lalu semak belukar, kemudian di situ ada kebun, ladang, ada kebun sawit juga 6,4%, sehingga 76% dulunya memang bukan area berhutan. Tapi ada 21 ditambah 4% adalah berupa hutan sekunder. Apa artinya? Kalau kita merujuk kepada definisi asing, maka memang betul ada 25-26% sawit yang kami teliti memang hasil deforestasi. Tapi 76% bukan merubah area berhutan. Ya.
Untuk konfirmasi. Slide berikutnya. Silakan. Ini adalah riwayat penggunaan lahan. Lihat paling kanan atau paling bawah, maaf. Di sini kelihatan bahwa memang terkonfirmasi bahwa 76% tipe penggunaan lahannya adalah berupa non kehutanan. Hanya 24%, ya kan? 24% berupa hasil hutan, kawasan hutan. Lanjut, bagaimana kesesuaian dengan data yang lain? Silakan Mas. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kehilangan hutan, deforestasi, dengan perluasan kebun sawit, ya, sebaiknya kita lihat di kolom paling kanan. Sampai dengan tahun 85, ya di situ maka luas hutan yang sudah hilang itu kira-kira 42 juta hektar. Saat itu luas sawit hanya ada 597 ribu hektar. Bayangkan, ya kan? Even sampai dengan tahun 2017, deforestasi sudah mencapai 76 juta hektar, sementara kebun sawit baru ada 12.300.000 hektar. Nah, lanjut Mas. Penelitian ini terkonfirmasi oleh penelitian seorang ahli dari Prancis, Pak Roda. Dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang linier antara perkembangan deforestasi dengan perkembangan luas kebun sawit. Bahkan peneliti kita, Mas Gunarso, lanjut, bisa dilihat di situ bahwa sejak tahun 90 sampai dengan 2010 kebanyakan adalah lahan pertanian yang menjadi andalan untuk dirubah menjadi kebun sawit. Maka saya mencoba untuk kata deforestasi dulu, bahwa sesungguhnya tidak semua kebun sawit kita itu merupakan hasil deforestasi. Bahkan kalau merujuk kepada definisi hukum Indonesia, boleh dikatakan 0,3% saja yang merupakan hasil alih fungsi. Itu untuk deforestasi. Kalau ada waktu, saya ingin menjawab tentang apakah betul pembangun kebun sawit telah menurunkan ke hati. 2 menit, Prof. Lanjut, Mas, PPT-nya. Nah, lihat. Di sini, kalau dulunya adalah hutan sekunder, lalu jadi kebun sawit, terjadi penurunan untuk mamalia. Di satu PT, lihat, di PT yang lain meningkat dan tetap. Lalu kalau dulunya adalah semak belukar, lalu berubah menjadi sawit, ada peningkatan. Jadi hati-hati nih. Kalau kita bicara bahwa sawit menurunkan atau menaikkan, harus tahu dulu asal usul daripada tipe tutupan lahannya. Berbeda sekali. Kalau dulunya kebun karet menjadi kebun sawit, ada peningkatan mamalia 4 spesies. Ya kan? Lanjut PPT-nya. Slide-nya Mas. Dan sebagainya untuk amfibi dan reptil. Dapat dilihat bahwa yang menurun justru pada kasus di Riau untuk herpetofauna. Nah, lanjut satu lagi terakhir PPT-nya. Nah, ini penelitian lebih lengkap matriknya. Dulunya apa jadi sawit, kita lihat yang turun apa saja mamalia umumnya, ya kan? Tumbuhan ada 3 lokasi yang turun, lalu kemudian untuk yang lain burung pada umumnya terjadi peningkatan jumlah jenisnya, Mas. Ini adalah data ilmiah yang kami lakukan di berbagai lokasi di Indonesia. Tentu saja karena ke hati itu adalah sangat variasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka hasilnya mungkin bisa berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Itu Mas. Baik Profesor. Jadi ini dengar nggak ini? Dengar? Baiklah. Jadi ada 2 Profesor ya. Yang satu mengenai biodiversity itu bisa naik bisa turun. Ya. Kemudian yang kedua deforestasi ada dari sawit. Benar kan? Ada dari sawit. Tadi angkanya kecil, tapi nanti di sesi kedua coba kita bandingkan dengan penelitian dari Dr. Ayen. Ya. Terima kasih Profesor. Baiklah, kita akan bergerak ke narasumber
Berikutnya, Dr. Suwardi adalah yang meneliti mengenai pengelolaan gambut untuk pencegahan kebakaran hutan di perkebunan kelapa sawit. Waktu Dr. Suwardi 8 menit, tapi saya titip satu pertanyaan. Jadi kalau sawit, kalau tanaman, gambut itu gagal untuk tanaman pertanian, kok terus larinya ke sawit itu? Itu kenapa itu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Wicak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, luas sawit saat ini di Indonesia adalah 16,4 juta hektar. Kira-kira 1,5 sampai 2 juta hektar itu ditanam di lahan gambut. Nah, banyak orang yang mempertanyakan gitu ya, apakah sawit di lahan gambut itu sustain? Oleh karena itu, tentu kita harus mengelola lahan gambut untuk sawit ini dengan cara yang berkaitan dengan sifat-sifat gambut. Jadi sifat gambut itu, yang pertama secara alamiah itu tergenang air. Nah kemudian unsur haranya rendah. Lalu bobot isinya juga rendah. Nah oleh karena itu ada dua kunci mengelola kebun sawit supaya sustain. Yang pertama adalah kuncinya mengelola air. Bagaimana air di lahan gambut itu untuk ditanami sawit tidak menggenang, karena kebun sawit perlu gambut yang lembab dan kemudian tidak kering pada musim kemarau. Untuk itu maka perlu diatur ketinggian muka air di dalam gambut itu pada saat musim hujan ya kira-kira 30-40 cm. Lalu pada musim kemarau jangan lebih rendah dari 50-70 cm gitu. Nah untuk itu maka perlu ada sumur-sumur pemantauan, perlu juga ada pintu-pintu air di ujung-ujung saluran, terutama pada musim kemarau dijaga betul supaya air tidak keluar dari lahan gambut. Itu adalah kunci pertama untuk mengelola gambut supaya sustain untuk kebun kelapa sawit. Kunci yang kedua adalah bagaimana mengelola bahan organik dan juga pupuk, karena tadi unsur hara di dalam gambut itu terendah. Nah untuk mengelola bahan organik, yang pertama sumbernya dari pelepah sawit yang diturunkan, tentu harus juga dikembalikan kebun sawit, ya biasanya diletakkan di kawangan mati. Yang kedua sumbernya dari tandan segar, itu perlu di tanam kosong ya, tanam kosong supaya bisa masuk ke kebun itu dikomposkan dulu, dikembalikan supaya hasil-hasil dari kebun itu tidak banyak keluar ya. Yang lain sisa-sisanya dikembalikan ke kebun sawit. Nah kemudian yang ketiga, ini yang penting, sumber bahan organik dari kebun sawit di gambut itu adalah serasah dan juga tanaman penutup tanah di antara kebun pohon-pohon sawit, terutama adalah tanaman paku-pakuan. Kenapa demikian? Karena paku-pakuan itu bisa memompa unsur hara dari dalam tanah ke atas. Nah kemudian setelah tumbuh dibabat, dilapukkan. Nah unsur hara yang keluar dari lapukan, sisa-sisa tanaman dan juga serasah dan tanaman penutup tanah itu akan diambil oleh akar tanaman. Akar tanaman sawit itu serabut sehingga banyak muncul di permukaan atau di dekat permukaan tanah, sehingga kalau ada serasah yang melapuk langsung bisa mengambil unsur hara. Nah kemudian tentu karena tadi unsur haranya rendah, pemupukan di kebun sawit itu harus betul-betul diperhatikan di lahan gambut supaya sawit bisa tumbuh secara baik. Itu dua kunci penting, tapi juga ada dua kunci tambahan. Ya. Yang pertama karena bobot isinya rendah, ya tentu harus dipadatkan supaya pori-pori yang makro itu menjadi kecil, bisa jadi kapiler sehingga air dari bawah itu mudah untuk naik ke atas, terutama pada musim kemarau. Lalu yang terakhir varietas dipilih yang pendek, yang buahnya banyak sehingga tunjangan mekanik yang relatif rendah di gambut itu tidak menyebabkan doyong miring gitu. Itu kunci pokok pengelolaan kebun sawit di gambut. Supaya tidak kebakaran ya? Ya, supaya tidak kebakaran itu supaya lembab tadi. Nah kemudian penting juga
tadi Prof. Yanto menyatakan bukan deforestasi gitu sebagian besarnya. Dari mana itu? Ya. Nah, pengembangan lahan gambut untuk pertanian sudah dikembangkan sejak lama, sebenarnya tahun 80-an untuk transmigrasi pengembangan sawah ya, baik di Sumatera maupun Kalimantan. Nah, sebagai contoh misalnya di Delta Berbak di Jambi itu pengembangan sawah untuk transmigrasi awalnya bagus. Dan Jambi merupakan daerah daerah sumber lumbung padi untuk provinsi Jambi. Nah itu lama-kelamaan harusnya rendah, turun dan akhirnya kurang dari 1 ton per hektar padi. Nah kenapa padi itu kemudian tidak tumbuh? Karena kalau masam akar padi itu busuk sehingga tidak bisa berkembang. Nah kemudian petani berinisiatif mengembangkan komunitas lain gitu ya. Tahun 2005 kira-kira itu petani mencoba dan akhirnya berhasil. Nah, kenapa bisa berhasil? Tanaman sawit di lahan yang masam itu karena yang pertama memang akarnya serabut yang ada di atas dan dia membutuhkan bahan organik. Yang kedua, memang akar tanaman sawit itu tahan terhadap asam. Beda dengan tanaman pangan yang lain ya. Misalnya seperti jagung, padi itu membusuk. Nah, sehingga sawit itu tahan terhadap tanah masam dan tanah super masam yang pH-nya 3 itu masih tahan. Nah itulah sebabnya maka lahan-lahan semak belukar yang tidak bisa dikembangkan padi itu kemudian dirubah petani menjadi tanaman sawit. Termasuk lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Itu saat ini luas lahan yang tadinya semak belukar dan terlantar itu saya kira 5 tahun lalu kami menghitung luasannya itu mencapai sepertiga luasan dari 1 juta hektar itu sudah berubah menjadi sawit. Saat ini barangkali sudah lebih luas dari itu saya kira gitu ya. Nah, kemudian saya ada pengalaman petani ya di Delta Berbak itu kenapa dia rubah menjadi sawit dan tahun 2005 saya bandingkan dengan 3 tahun yang lalu setelah dirubah menjadi sawit rumah-rumah mereka menjadi lebih baik, mereka lebih gembira. Saya tidak menghitung secara kuantitatif berapa jumlah pendapatannya, tetapi secara kualitatif mereka lebih senang dengan tanaman sawit. Dan itu juga pengalaman sebelumnya saya di Singkut Jambi, Pak. Di Singkut Jambi tahun 85 saat saya KKN di sana, itu juga transmigrasi, bukan sawit, bukan di gambut tetapi di tanah mineral, tanamannya pangan, ada jagung, ada koko. Mereka menderita karena pada saat panen susah juga menjual harga panennya. Tahun 2018 kami datang lagi, hampir semua petani itu merubah lahan tanaman pangan menjadi sawit. Dan secara kualitatif rumah mereka menjadi bagus, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Dan saya tanyakan mereka dengan senang gitu ya setelah lahannya bisa ditanami kebun sawit. Jadi itu kira-kira ya. Pak Ishak. Baik, Dr. Suwadi. Jadi ada 2 hal yang perlu saya tegaskan kepada kita semua ya, pada para peserta yang ada di Zoom, yang ada di portal, dan juga ada yang ada di ruangan ini. 1, kunci untuk tidak kebakaran adalah gambutnya lembab. Betul. Kemudian yang kedua, ternyata tadi kelapa sawit menyelamatkan supaya gambutnya tidak terlantar ya. Jadi karena tahan asam tadi. Baik, kemudian saya mendengar tadi bahwa ternyata petani sawit juga bertanam di gambut ya. Nah ini saya kira juga tidak asing bagi perkebunan besar ini. Seperti perusahaan-perusahaan besar. Nah baik, terima kasih. Saya akan ke Dr. Bandung Sahari. Sambil Dr. Bandung menyampaikan bagaimana sebenarnya implementasi sustainability di perkebunan kelapa sawit, saya tanya 1 pertanyaan. Saya nggak mau tanya-tanya yang umum, saya tahunya yang langsung, cek. Apa sih sebenarnya kontribusi perusahaan sawit untuk NKRI ini? Apa itu Pak? Oke. Silakan, waktu 8 menit. 8 menit.
Oke, tapi nanti langsung nyambung ke sustainability boleh ya? Oh monggo, silakan. Silakan. Saya agak nervous sebenarnya. Ditanya Pak Wicak yang terkenal. Iya, tapi sebenarnya sih kontribusi industri minyak sawit di Indonesia terkait dengan pengembangan ekonomi nasional itu sudah banyak dijelaskan. Pertama dari Pak Edi tadi sebagai direktur utama, lalu kemudian Pak Edi Yusuf sudah sebanyak sekali. Jadi secara ekonomi kemudian juga ekspor kita juga sangat signifikan. Lalu kemudian kontribusi terhadap ekonomi nasional juga sangat signifikan. Itu sudah dijelaskan semua tadi. Tetapi kemudian kita juga perlu, tadi masalah lapangan kerja sampai lebih dari 12 juta hektar, 20 juta lapangan kerja untuk banyak orang, terutama di remote area itu juga sudah sangat signifikan. Tadi Pak Suwardi secara detail juga mengemukakan tentang bagaimana di tahun 1985 dengan 2018 perbedaannya juga sudah sangat jelas. Nah, jadi kalau konteksnya adalah bagaimana kontribusi minyak sawit terhadap ekonomi nasional dan juga pengentasan kemiskinan terutama di remote area itu clear, saya pikir. Clear, sangat jelas. Nah, kemudian saya jadi bikin pertanyaan sendiri. Oh silakan. Terus gimana tadi implementasi sustainability? Ya, bagus malah bisa menggali, bisa kita gali informasinya. Silakan. Nah, kalau berbicara tentang sustainability, tadi Pak Profesor Yanto sudah menjelaskan dengan sangat clear dengan data-data dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kalau berbicara sustainability harus ada pembandingnya, ya nggak sih? Nah, kalau mau lihat ada pembandingnya, boleh slide nomor 4? Ya, kita lihat dulu, kita lihat landscape-nya ya. Kita bandingkan kelapa sawit, kedelai, kemudian bunga matahari, kemudian rapeseed. Supaya kemudian teman-teman kita yang ikut workshop ini juga bisa, walaupun mungkin belum mengunjungi daerah-daerahnya, bisa ngelihat nih, landscape-nya gimana sih? Kalau kedelai 3 bulan sekali dipanen, ya kan? Rapeseed berapa? 4-5 bulan dipanen. Dan kita lihat rapeseed itu semuanya di Eropa ya. Kemudian hanya nggak sampai sepinggang tuh ya, sepaha orang dewasa. Bunga matahari seberapanya tuh? Ya sekupingnya orang dewasa. Sawit, kemudian sawit itu kalau kita manen tuh mesti ngegrek loh. Nah jadi itu dari segi kanopi, dari segi landscape udah sangat-sangat kelihatan. Dari sekian banyak, nggak usah ngomong data dan sebagainya deh. Dari segi landscape-nya saja, siapa sih yang paling berkelanjutan? Itu udah kelihatan, ya kan? Lalu kemudian kalau sawit 25 tahun sekali, baru kemudian replanting bisa sampai 30 tahun. Ini replanting 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kemudian kita bisa lihat juga tentang slide nomor 5, Mas Panitia. Nah, kita bisa lihat nih, tadi kan landscape-nya, sekarang kita lihat produktivitasnya. Kalau 1 hektar, 1 ton minyak nabati nih, kalau dari soya berapa? Perlu 2 hektar. Lalu kemudian kalau dari sunflower, bunga matahari perlu berapa? 1,4 hektar. Rapeseed 1,2 hektar. Sawit 0,26 hektar. Jadi dari segi lahan saja, itu sudah jauh lebih efisien dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Kemudian dari seluruh luasan dunia, kayaknya dunia itu senang banget ya ngomongin sawit sebagai perusahaan deforestasi dan sebagainya. Tapi pernahkah teman-teman ya yang mengikuti workshop ini tahukah berapa sih luasan yang digunakan untuk minyak nabati di dunia? Apakah sawit? Kita lihat datanya deh. Kita lihat dari sebelah kanan itu ya. Minyak soya itu 5 kali lipat luas sawit yang ada di dunia. Ayo. Lalu kemudian sunflower, rapeseed, sekian kali dari luas kelapa sawit, tanaman kelapa sawit yang ada di dunia.
Jadi pertanyaan saya adalah, sebenarnya yang melakukan deforestasi duluan siapa kalau kita berbicara deforestasi? Tetapi yang selalu di-highlight adalah palm oil. Nah ini juga salah satu yang kemudian perlu dicatat, kita perlu melihat data juga. Dan dari luasan yang kemudian sedikit tuh, siapa yang memproduksi minyak nabati paling besar? Nah, hijau banding hijau itu minyak sawit itu luasnya segitu tuh. Lalu kemudian produksi minyaknya besar sekali. Jadi, minyak sawit adalah the most efficient vegetable oil yang ada di dunia. Nah, ini menjadi penting untuk dicatat. Lalu kemudian bagaimana sih implementasi sustainability? Ya, tadi Pak Edi Yusuf sudah banyak menjelaskan tentang RUN KSB. Saya difoto. Nebeng. Terus kemudian kok jadi hilang tadi? Gagal fokus. Jadi boleh ke slide nomor 6. Ya, ini tadi menyambung dari yang diceritakan oleh Pak Edi Yusuf. Jadi sebenarnya platform sustainability untuk minyak sawit itu gimana dan bagaimana implementasinya? Ya kalau di Indonesia ya adalah ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan ISPO itu perhatian pemerintah itu luar biasa signifikan loh. Bahkan yang terakhir diceritakan Pak Edi Yusuf tadi adalah Perpres 44 2020, lalu kemudian implementasinya di Permentan 38 2020. Dan ISPO udah sangat komprehensif. Harusnya ISPO itu tidak inferior dibandingkan dengan sustainability scheme yang palm oil yang ada di tempat-tempat yang lain. Dan ini sekarang Indonesia sedang berjuang bagaimana ISPO ini bisa diterima at the international level. Nah, itu kan kemudian sertifikasinya ya. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada 841 kebun bersertifikat dan 65%-nya adalah dari anggota GAPKI. So, jadi ini progres yang kemudian penting sekali. Dan ini ISPO yang baru itu berlaku untuk semua pelaku industri di kelapa sawit. Tidak peduli dia di perusahaan, tetapi juga di smallholder. Dalam 5 tahun ke depan. Ini kan sertifikasinya. Kita lihat di lapangannya deh. Slide nomor 7. Nah, tadi Profesor Yanto menggunakan data-data kan tentang biodiversity, peningkatan di sana sini dan tergantung sejarah penggunaan lahannya juga. Kalau saya ini foto-foto biodiversity yang ada di kebun sawit, soalnya kalau tidak di kebun sawit nanti itu ngambilnya kan di taman safari. Nggak percaya gitu. Nah, itu bisa lihat ya di di alam minyak sawit itu ada ular piton, masih ada kuntul kerbau, masih ada cangak merah, kemudian ada beruk, itu semuanya kan masih ada di kebun sawit. Jadi apakah kebun sawit tidak ramah lingkungan? Nah, jadi sebenarnya di dalam konteks melihat biodiversity harusnya melihatnya secara landscape ya. Nah, kalau kemudian sepotong-sepotong nih, sepotong kotak hektaret sawit kemudian dibandingkan dengan hektaret hutan sekunder gitu. Apakah itu apple to apple? Nah, itu yang kemudian harus kita lihat dengan detail juga. Terus masih ada ular piton 4 meteran nih, rezeki bisa ketemu ular piton di kebun sawit karena sebenarnya ular piton, kobra dan sebagainya itu membantu biological control untuk tikus. Ada Pak Bandung juga di situ part of biodiversity, pura-pura foto di rawas. Terus kemudian satu slide lagi, slide nomor 8 Mas. Nah, gimana sih kita ngelihat apakah kemudian hutannya benar-benar hilang? Kita lihat beberapa contoh, itu saya ambil fotonya sebelum pandemi ya, itu 2019 Septemberan lah. Itu masih banyak intact forest yang kemudian dalam konsesi ya. Jadi dan lihat biodiversity-nya ya tergantung lihat foraging behavior-nya seperti apa, bukan hanya stay ya karena mereka itu keliling-keliling sebenarnya. Ular juga keliling-keliling gitu, kecuali kemudian
satwa-satwa yang kemudian hidupnya di kanopi ya. Lalu kemudian di situ juga riparian ekosistem juga masih kita jaga. Kemudian satu slide lagi Pak Wicak ya. Oke, slide saya habis dong. Slide nomor 9. Nah, ini sebenarnya bukan siapa-siapa, ini implementasi ISPO loh. ISPO itu kemudian mensyaratkan untuk melakukan restorasi riparian ekosistem. Coba dilihat di Indonesia berapa banyak sih proyek-proyek model begini. Lalu kemudian kita lihat tuh dari satu titik yang sama, dari waktu ke waktu, terus kemudian dari atas bagaimana proses kemudian riparian itu apa sih, sempadan sungai ya. Nah, sempadan sungai kemudian direstorasi. Dan kemudian bukan hanya restorasi saja, tetapi kemudian lihat dari tahun ke tahun juga dilihat tentang recolonization dari, ini ada satu, tapi nggak ada di slide ini ya, mangrove juga kemudian kita lakukan, lalu kemudian dari waktu ke waktu dilakukan recolonization dari burung-burung, satwa apa saja yang kemudian datang ke situ dan kemudian mulai berdiam dan sebagainya. Itu juga adalah bagian dari upaya meningkatkan biodiversity di perkebunan kelapa sawit. Sampun Pak Wicak. Baik, terima kasih Pak Bandung. Jadi Ibu Bapak sekalian, para kaula muda dan seluruh masyarakat Indonesia, baik di Zoom ataupun melalui portal IBLU, tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi sawit di bidang pendorongan ekonomi. Jadi penguatan ekonomi yang justru pada saat kesempatan lain di bidang lain, bukan di kelapa sawit, itu mengalami kesulitan di bidang ekonomi, ini malah justru mempunyai fungsi yang bagus. Kemudian juga mengenai keberlanjutan. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, tapi rasanya masih baru separuh ya. Jadi saya belum puas lah, belum jelas betul. Nanti akan kita gali di sesi kedua. Baiklah, sebelum kita masuk sesi kedua, saya mohon panitia untuk kita door prize dulu. Untuk 3 pertanyaan, door prize. Jadi sambil menunggu, saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian, talk show ini diselenggarakan oleh BPDP KS. Jadi BPDP KS itu ada 6 programnya. Yang pertama program PSR, program pengembangan bahan bakar nabati, program promosi, kemudian ada program penelitian dan pengembangan, jadi ada research-nya yang didukung oleh BPDP. Kemudian program pengembangan SDM, dan program yang ke-6 adalah program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Ini saya juga memberi waktu kepada para peserta untuk silakan di-upload dulu, tadi diaktifkan kembali Mentimeternya, karena door prize-nya akan menggunakan Mentimeter. Itu sudah ada kodenya 19599254. Kalau sudah diaktifkan, masukkan tadi atau di HTTP tersebut, ada di link tersebut, atau melalui barcode, silakan. Sambil menunggu upload dari para peserta mengaktifkannya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam konsep sustainability, kita semua juga mengacu kepada SDG, Sustainable Development Goals, yang beberapa di antaranya adalah yang sangat kita pantau adalah SDG nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sebagian juga ada di nomor 4 adalah mengenai peningkatan edukasi, pendidikan. Kemudian SDG nomor 8 yang berkaitan dengan design work, jadi ketersediaan tenaga kerja. Kemudian 10, 13, dan 17. 17 adalah partnership ya. Jadi sudah lengkap sekali yang kita pantau sebagai acuan, salah satu acuan yang biasanya dikemukakan atau dimonitor oleh pemerintah. Baiklah, ini kita masih menunggu sedikit lagi, dan perlu saya sampaikan bahwa talk show ini sifatnya adalah
memang memberi jawaban, dan boleh saya berdiri sedikit supaya lebih semangat ya. Baiklah, ini sudah kita mulai. Jadi akan ada 3 pertanyaan door prize ya. Pemenangnya adalah kumulatif dari 3 pertanyaan. Pemenangnya adalah kumulatif dari 3 pertanyaan dan nanti akan ditampilkan di monitor. Jadi nanti ada pilihan. Jadi memilih satu dari beberapa pilihan yang disediakan. Baiklah, sudah bisa dimunculkan pertanyaannya. Jadi nanti saya mohon pemenangnya untuk screen capture ya, yang ada di situ bahwa Anda sebagai pemenangnya, dan nanti pengelola nanti komunikasikan dengan pengelola melalui Zoom chat ya, supaya hadiahnya bisa dikirim. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa singkatan BPDPKS? Apakah Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit? Apakah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, atau Badan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit, atau Badan Promosi Dana Perkebunan Kelapa Sawit? Pilih salah satu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Munculkan. Ada 79 yang menjawab dengan benar, dan ada beberapa yang ternyata masih belum involved ya, belum mengetahui informasi ini. Baik, 79. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Program PSR yang dijalankan oleh BPDPKS, apa singkatan PSR? Apakah peremajaan sawit rakyat? Apakah pungutan sawit rakyat? Apakah pemulihan sawit rakyat? Atau pemetaan sawit rakyat? Jawabannya ada 1, masih ada 17 detik. Jadi program ini adalah program besar yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Indonesia. Jadi ya, yang menjawab adalah 70 orang benar, dan yang lainnya masih belum tahu barangkali. Dengan cara ini sudah tahu. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga dalam door prize ronde pertama ini ya. Produktivitas kelapa sawit per hektar itu paling tinggi ya, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Berapa kali produktivitas kelapa sawit dibandingkan dengan kedelai, dengan soybean? Apakah 1-2 kali? Apakah 2-4 kali? Atau apakah 5-8 kali? 4, 2, 1. Ya, waktunya habis. Berapa kali? Yang menjawab 53, mohon maaf salah, yang benar adalah 5-8 kali. Jadi produksi kelapa sawit, produktivitasnya adalah 5-8 kali dibandingkan dengan produktivitas kedelai. Baiklah, panitia mohon dimunculkan siapa pemenangnya, pemenang kumulatif. Yang pertama adalah, ini adalah 10 peserta yang menjawab cepat dan benar. Jadi dari Mars dengan nilai 2944. Kemudian yang kedua, Kinan dan Muhammad Arif Yusuf. Jadi ada 3 pemenang. Mohon silakan screen capture dan komunikasikan dengan panitia. Ya, terima kasih untuk door prize ronde pertama ini. Baiklah, nanti kita masih akan punya 2 ronde lagi, dan jangan lupa ada voucher 10 buah. Jadi voucher ini akan diberikan kepada siapa yang bertanya menarik atau memberikan jawaban yang menarik. Baiklah, para peserta sekalian, kita memasuki sesi yang kedua. Baiklah, saya akan lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan yang dari para peserta, atau mungkin masih ini. Saya akan, kalau belum, saya akan memulai dulu dengan Profesor Yanto. Saya sambil duduk saja.
Jadi Profesor Rianto, kita kan tadi sudah diskusi mengenai deforestasi, dan deforestasi ternyata banyak sekali. Saya punya satu pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab oleh dua orang. Satu Profesor Rianto dan satu Dr. Ayen. Jadi deforestasi itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa sebenarnya yang di Indonesia ini? Silakan. Baik. Kalau kita mengikuti kaidah hukum Indonesia, karena uniknya Indonesia dibanding negara lain, di Republik ini ada dua owner atau pemilik lahan, yaitu adalah Kementerian Kehutanan sekarang LHK dan Agraria BPN. Ya, alih fungsi dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan sebetulnya bukan pada LHK juga, karena ada undang-undang RT-RWP atau RUTR dulu, yang setiap 5 tahun RUTR atau RT-RWP kita itu bisa diubah sesuai dengan kepentingan negara. Di dalam konteks ini, andai kata alih fungsi kawasannya dalam rangka tuntutan perubahan RT-RW, maka seluruh komponen bangsa ini yang diwakili oleh DPR yang menyetujui RT-RW bertanggung jawab atas perubahan status kawasan hutan menjadi non hutan yang dikenal dengan istilah deforestasi legal. Ya. Nah, lalu kalau ilegal sekarang, ilegal dalam bahasa hukum adalah alih fungsi kawasan menjadi non kawasan yang tidak taat dan tidak patuh kepada RT-RWP. Maka siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan kan? Maka yang melakukan alih fungsi itu, dan di kita kan banyak yang dihukum sekarang. Ada, mohon maaf nih, Bupati, Pak Gubernur sekarang banyak yang masuk rutan sekarang ini karena mengizinkan atau alih fungsi ini, begitu ya. Jadi sebetulnya negara ini harus punya kedaulatan ya. Ketika banyak cerita tentang tuduhan deforestasi, harusnya negara lah yang menjawab semuanya. Karena negara lah yang tapi diizinkan oleh DPR, Lembaga Legislatif, untuk mengambil alih fungsi kawasan, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu jawaban resminya begitu. Baik. Jadi Profesor Rianto, pada dasarnya bahwa sebenarnya deforestasi itu ada tetapi bisa dikendalikan. Kemudian juga harus mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan sustainability. Betul ya? Sekarang pertanyaan kepada Dr. Ayen. Jadi kalau begitu sustainability itu harus komprehensif dong. Komprehensif sustainability. Itu bagaimana ceritanya? Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin tadi saya ingin menambahkan sedikit dari yang Prof. Yanto kemukakan dari fakta lapangan. Saya kalau tidak salah ingat di publikasi kami di tahun 2015 atau 2017 di dalam sosial ekonomi, karena kami lebih concern kepada smallholder baik pada rubber dan sawit, pada oil palm itu terkait dengan deforestasi itu kami menegaskan di dalam publikasi itu sebenarnya untuk smallholder itu efek yang tidak langsung pada prinsipnya. Jadi nggak ada pembukaan sawit yang dalam arti kata oleh smallholder yang sebagai tujuan utama gitu untuk merubahnya menjadi sawit gitu. Dan kemudian itu lebih kepada economic driven yang kalau dilihat dari kombinasi beragam sosial budaya di dalam satu desa itu kan ada boleh dikata indigenous, asli, atau pendatang dan semua. Nah itu masalah yang sangat kompleks pada prinsipnya. Kalau kita bicara pada strata sosial yang lebih rendah ya. Jadi economic driven itu adalah tidak usah disuruh menanam tanaman apapun, jenis apapun, itu kalau harganya baik itu otomatis masyarakat akan mengarah ke sana gitu kan. Jadi tanpa harus diintroduksi oleh atau ditingkatkan kapasitas capacity building masyarakat, tidak perlu karena economic driven gitu.
Dan economic driven ini biasa backgroundnya ada hubungannya dengan cultural development, pengetahuan kultural yang mungkin lebih baik yang dibawa gitu. Jadi misalnya di risetnya kami itu membedakan desa yang lebih banyak orang lokalnya, let's say setempat, dibandingkan yang tercampur dengan transmigran atau pendatang lainnya gitu. Itu biasanya yang dengan jumlah pendatang itu akses terhadap lahan itu biasanya lebih intensif dibandingkan yang lokal aja kadang-kadang. Nah itu juga, jadi kita nggak bisa melihat hanya dari satu sisi kalau kita bicara lahan gitu kan atau apa gitu. Nah ini yang satu hal. Nah kemudian kalau tadi yang terikat dengan sustainability yang sifatnya komprehensif, iya itu nggak bisa kita menjudge berdasarkan satu faktor saja. Begitu juga saya ingin menekankan juga tidak bisa menjudge biodiversity itu hanya dari satu komponen, misalnya apakah binatang besar, binatang kecil atau apa, itu nggak bisa, karena di dalam satu ekosistem function dan services pada akhirnya itu kan semuanya berada di dalam satu konsep. Jadi kita harus komprehensif gitu. Jadi misalnya above ground, below ground itu semua harus jadi satu di dalam pemandangan itu. Jadi kalau melihatnya sangat sempit di satu jenis atau dua jenis atau apa, kita nggak akan menyelesaikan sustainability yang pada prinsipnya semua kita inginkan bersama tentunya, karena itu kan tidak hanya mendukung produktivitas sawit itu sendiri, tapi juga produktivitas keseluruhan gitu. Kalau saya bisa menampilkan salah satu slide, mungkin bisa memberikan pengertian lebih baik tentang yang dimaksud yang komprehensif. Coba slide nomor 6. Bisa dibantu? Ya. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Silakan. Ada nggak ya slide-nya? Muncul? Nah, di slide ini kami mempelajari 16 taksonomi group, itu baik yang di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, jadi makro dan mikro. Nah ini ingin memberikan gambaran ya, jadi kalau kita sekali lagi kalau dalam riset kita biasanya membandingkan dengan yang paling ideal gitu. Jadi kita membandingkan kalau di kami dengan plot di hutan, yaitu hutannya Taman Nasional gitu. Nah itu lihat bahwa kita kalau menghilangkan hutannya itu kita akan kehilangan spesialis yang hanya di hutan. Kami mempelajari 14 taksonomi grup. Nah ke-14 taksonomi grup ini kalau jumlah variatifnya dia hilang paling tinggi. Tetapi itu kita kan nggak bisa semerta-merta mengcopy hasil tersebut dan menyatakan bahwa kalau kita kehilangan hutan maka kita kehilangan keanekaragaman hayati yang spesialis yang tidak ada di tempat lain. Karena hal yang sama itu terjadi juga pada lahan pertanian gitu. Jadi di lahan pertanian itu setiap tanaman misalnya sawit, karet dan yang lainnya itu juga punya spesialis tersendiri gitu. Jadi kalau kita hilangkan sawit ya kita juga akan menghilangkan spesialis keanekaragamannya tersendiri gitu. Nah sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan nantinya itu masing-masing landscape ya masing-masing landscape itu punya plus minus tersendiri terkait dengan keanekaragaman hayati. Tetapi satu kali lagi itu mungkin kalau diklik itu keluar tuh tulisan terakhirnya itu. Mohon coba panitia klik ininya supaya animasi terakhirnya. Nah sehingga hasil-hasil penelitian itu selalu kita bertanya nanti pada akhirnya apa konsekuensi dan intervensi yang harus kita lakukan pada suatu sistem. Ya apakah kita ingin sistem itu stabil atau kita ingin sistem itu lebih punya efek gitu. Nah itu kan bagaimana kita mengarahkannya dalam memandang hasil riset menjadi lebih implementatif gitu pada akhirnya. Nah saya juga terkait dengan keanekaragaman hayati yang sering menjadi poin kelemahan di kita gitu. Nah itu memang pada akhirnya kita lebih kepada bukan jumlahnya aja, tetapi berkonsentrasi pada bagaimana function dan servicesnya di lapangan gitu. Jadi
kalau kami dari grup research sih ingin memandang bagaimana landscape sawit ini memberikan juga nilai positif kepada landscape lainnya. Jadi bukan hanya sustainability di lingkungan sawit yang 16 juta hektar itu. Nah, sehingga kami selalu menekankan bahwa sustainability itu sifatnya karena landscape itu konektivitasnya jauh, jadi dia kompleksitasnya tinggi, sehingga kita harus memiliki sustainability yang sifatnya komprehensif. Itu. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau gitu sustainability itu nggak bisa hanya sepotong-sepotong ya. Jadi harus menjadi suatu fungsi lingkungan ya. Suatu fungsi lingkungan. Kalau boleh saya tunjukkan slide berikutnya juga mungkin menarik. Terima kasih. Monggo. Silakan. Slide berikutnya di nomor 7 dan nanti diikuti 8, yang 7 aja dulu. Nah, dari hasil penelitian kami itu kami kemudian ingin lebih implementatif. Jadi kami memiliki eksperimen yang mengintroduksikan beragam pohon di dalam sawit. Karena ingin meningkatkan ekosistem services di dalam sawit itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari foto tersebut, di foto yang sawit dan juga banyak pohon lainnya, itu adalah kanopi dari pohon yang kami tanam. Jadi kanopi ini sudah melebihi tinggi daripada sawitnya, dan tidak terjadi penurunan hasil sawit. Walaupun terjadi penjarangan jumlah pohon sawit karena kami mengintroduksikan pohon gitu. Ya, karena kami peneliti, jadi kami meneliti berdasarkan ukuran besaran plot. Jadi ada plot yang ukuran terbesarnya 40 meter kali 40 meter. Jadi kami ingin meniru suatu sistem yang kita kenal di ekologi, itu adalah di antara luasan samudra. Jadi kalau sawitnya monokultur samudra, itu ada pulau-pulau sumber keragaman hayati gitu untuk services di dalam lingkungan sawit dan di luar sawit gitu. Jadi ini eksperimen ini kami sebut dengan tree enrichment, biodiversity tree enrichment. Jadi memperbaiki microclimate juga succession gitu di dalam kebun sawit yang sangat berhasil, yang ditanam dari 2013 hingga sini, dan kami sebenarnya mengundang kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat plotnya kami. Slide berikutnya itu adalah kami dengan scan itu menunjukkan bagaimana, karena gini, keanekaragaman hayati itu punya relasi yang sangat erat dengan yang namanya structural kompleksitas gitu. Jadi complexity, structural complexity gitu. Nah, itu dari scanning itu kami bisa menunjukkan perbedaan. Kalau kita mengintegrasi yang tadi plot saya tunjukkan fotonya, itu kalau kita lihat itu dia akan setara kurang lebih ya tidak persis seperti hutan ya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ya, itu kalau misalnya C yang oil palm agroforestry dengan 6 spesies pohon itu dibandingkan misalnya dengan yang di bawahnya ya, jadi yang 1A tropical forest, jadi foto pertama, foto ke C di bawahnya itu terjadi peningkatan structural complexity, bandingkan dengan yang B dan D itu lebih lenggang gitu di dalam scanning gitu kan. Jadi kami di dalam data kami sih dengan memberi tambahan 6 spesies di dalam kebun sawit itu meningkatkan kurang lebih 25% kompleksitas struktural yang mendekati forest, jadi 25% gitu. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap microclimate dan juga ekosistem services dan keanekaragaman hayati gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa melakukan untuk pionerisasi di dalam sistem persawitan Indonesia untuk hasil yang lebih baik untuk sampai masa-masa yang akan datang. Enggak sekarang aja gitu kita mencapai produktivitas yang baik, walaupun kita sebenarnya belum mencapai produktivitas yang optimal ya, betul ya Pak Bandung ya, sebenarnya masih jauh. Tapi harapannya adalah seperti itu gitu. Jadi juara yang persatuan hektarnya juga memang juara gitu. Jadi enggak dalam skala luasannya saja gitu. Karena kalau saya orang di tanah, ya kita kalau menanam 1 hektar gitu, kalau dia bisa panennya 10 ton dan kita hanya panen 5 ton, itu sebenarnya suatu kesengsaraan bagi tanah itu sebenarnya gitu ya kan. Jadi hal-hal yang demikian itu juga yang ingin kami tingkatkan di dalam penelitian gitu. Terima kasih. Baiklah, para peserta dan para narasumber, kita punya waktu sampai jam 11, sampai jam 11.15 atau boleh mundur sedikit.
Nah, jadi kita masih punya waktu. Saya sebelum ke Dr. Suwardi, saya ingin bertanya kepada Pak Asisten Deputi dulu. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa deforestasi berkaitan erat dengan sustainability, kemudian juga berpengaruh juga kepada bagaimana cara melaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, Indonesia ini kan patuh sekali dengan peraturan dunia berkenaan dengan sustainability. Salah satu contohnya, moratorium penanaman sawit misalnya, itu patuh sekali. Itu bagaimana itu kira-kira? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Indonesia ini mengatur mengenai berjalannya sustainability. Jadi itu sudah pasti pemerintah itu besar sekali pengaruhnya dan mengendalikannya itu besar sekali. Jadi saya punya dua pertanyaan untuk Pak Yusuf. Kemudian sebentar lagi habis itu saya akan ke Pak Suwardi, masih berkenaan dengan gambut. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Wicak. Terkait dengan moratorium ya, kita sebagaimana kita ketahui teman-teman semua di Zoom, jadi kita punya Inpres 8 2018 yang terkait dengan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit atau yang kita kenal dengan moratorium, tadi Pak Wicak menyinggung itu, dan kita memang patuh terkait itu dan dirasa sangat berhasil meskipun kita tidak lanjutkan Inpres 8 2018 itu selesai 19 September kemarin 2021 kemarin, namun kita rasa bahwa regulasi Undang-Undang Cipta Kerja termasuk turunannya di PP 5 2021, PP 23, PP 24 2021 sudah bisa menjawab terkait dengan masalah moratorium ini. Atau katakanlah kita bicara mengenai sustainability dari sawit ini. Jadi kita pemerintah sangat concern terkait dengan ini dan kita lebih menekankan kepada intensifikasi Pak Wicak daripada ekstensifikasi. Dan kita yakin dengan adanya intensifikasi ini termasuk juga program PSR yang dirasa nanti sangat-sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas sawit kita. Kemudian tadi yang terkait dengan bagaimana sih ini supaya di speed up lah sustainability-nya. Kuncinya Pak Wicak, teman-teman semuanya, kuncinya adalah kita pakai istilah SKK. SKK sinergi, kolaborasi, dan komitmen. Jadi sepanjang kita punya SKK itu tadi, kita punya regulasi yang udah jelas, kita punya Inpres 6 2019, kita laksanakan dengan baik, menjalankan dengan baik, saya yakin kita akan capai itu sustainability ini di kelapa sawit. Demikian Pak Wicak, terima kasih. Wah, terima kasih sekali nih. Nah jadi ternyata memang kita itu memang Indonesia itu patuh dan melaksanakan sustainability. Tadi juga disebutkan ada memang kita harus sinergi, kolaboratif dan memang harus punya komitmen untuk melaksanakan itu. Nah, saya ingin membuktikannya di gambut Pak. Ini Pak Suwardi ini. Tadi kan ada pengelolaan gambut ini. Nah sekarang ini pertanyaan saya adalah kenapa kok sekarang kebakaran di gambut itu kok hampir nggak terdengar lagi? Kan kebakaran di Indonesia tuh sangat berkurang sekali. Nah padahal kita tahu di belahan bumi yang lain, waduh kebakaran di mana-mana. Ya, itu kira-kira alasannya apa, Pak Dr. Suwardi? Baik, dulu memang sering dituduh ya, gambut itu merupakan lahan yang sangat mudah terbakar gitu ya. Terutama itu terjadi saat proyek sawah 1 juta hektar itu ya. Itu memang terjadi kebakaran yang sangat besar dan itu kemudian dicurigai bahwa gambut itu kemudian menjadi penyebab kebakaran. Nah setelah gambut digunakan untuk perkebunan sawit, tentu pengelolaan gambut ataupun lahan bekas gambut yang terlantar gitu ya,
itu menjadi jauh lebih baik. Artinya dengan mengatur ketinggian muka air, menjaga gambut tetap lembab, itu menyebabkan kebakaran juga menjadi sangat berkurang. Juga tentu untuk menjaga ini harus berkolaborasi juga dengan masyarakat di sekitar areal perkebunan gambut, perkebunan yang menggunakan gambut. Karena justru sumber kebakaran yang dulu sering terjadi adalah adanya semak belukar yang kemudian digunakan oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan semak belukar itu untuk tanaman pangan atau yang lain dengan cara membakar. Dengan semak belukar di lahan gambut kemudian dikembangkan menjadi perkebunan sawit diantaranya, itu menyebabkan makin sedikitnya lahan gambut yang terlantar dan dikelola dengan baik, ya, sehingga kebakaran di gambut itu menjadi berkurang. Jadi ternyata tetap ya SKK tadi harus ya. Betul. Sinergi, kolaborasi, komitmen. Nah sekarang ini kalau Indonesia sudah membuktikan bahwa bisa menangani kebakaran dari gambut, itu tampaknya mereka yang dari luar sana harus belajar ke Indonesia kali ya. Betul itu? Ya itu mereka tentu harus melihat ya secara langsung di lapangan begitu. Dan nampaknya memang banyak hal ya, mereka itu mencari-cari gitu ya, menuduh apa gitu ya, yang bisa digunakan untuk bagaimana sawit supaya tidak menjadi pesaing mereka. Barangkali itu juga. Saya satu lagi punya pertanyaan ini. Satu lagi, ini sebelum kita nanti kita melihat pertanyaan-pertanyaan dari audiens peserta kita. Nanti juga ke Pak Bandung, soalnya ada hubungannya juga. Untuk mensejarahkan masyarakat, ini gambut itu diapakan lagi Pak? Tapi jangan mencontoh yang pernah saya dengar ya. Saya dengar di belahan bumi bagian mana itu gambut dipanen itu. Jadi dibuat produk lain lah. Nah kita jangan ke situ tuh. Kira-kira untuk apa Pak? Mensejahterakan masyarakat itu dengan cara apa itu? Ya tentu kalau kita ingin memanfaatkan gambut itu harus melihat ya. Ada gambut yang bisa ditanami padi. Ada gambut yang bisa ditanami tanaman sayur-sayuran misalnya di Kalimantan Barat. Jadi saya harus melihat secara spesifik lokal daerah per daerah gambutnya sifatnya seperti apa dan digunakan untuk jenis tanaman yang tepat. Kalau kita bisa menggunakan dengan cara yang tepat, maka tentu masyarakat yang ada di daerah gambut itu bisa mengambil manfaat secara optimum. Jadi gambut itu ada measurementnya lah ya, udah ukuran-ukurannya gitu ya. Ya. Jadi ukuran yang ini untuk ini, untuk ini yang ini ya. Ya. Oh baik, terima kasih. Saya lari ke Dr. Bandung sekarang. Tadi kalau kita membicarakan soal ukuran ya, lah sekarang kalau sustainability itu diukur dari apa Pak? Supaya mudah dipahami para peserta yang dari seluruh Indonesia ini, yang latar belakangnya macam-macam. Pertanyaannya susah banget ya. Enggak ya, itu udah di luar kepala pasti. Gini, ya, jadi diukur dari sisi apa? Ini kan sebenarnya menjadi kemudian orang berlomba-lomba untuk mengukur itu, gitu ya. Dan kemudian segitu banyak platform tentang sustainability, gitu. Tapi kan kalau kita itu hidup di Indonesia, ya kan? Kita hidup di Indonesia dan pemerintah sudah sedemikian majunya gitu untuk membuat platform-platform tentang sustainability. Jadi Pak Wicak, kalau ukuran sustainability ya, kalau Indonesia ISPO ya Pak ya. Ya. Gitu. Ya. Dan ini yang perlu penting sekali ya, karena kemudian ini ngulang lagi sebenarnya tadi yang saya sampaikan sama yang kemudian Pak Edi sampaikan bahwa pemerintah tuh sangat signifikan sekali upayanya untuk membuat palm oil di Indonesia itu sustainable. Tadi melalui Perpres 44 2020, Permentan 38 2020, sebelumnya ada RAN KSB tahun 2019. Jadi
Satu, multi stakeholder inisiatif dan collaboration sudah dibangun sejak awal, lalu kemudian implementasi new ISPO-nya, implementasi peraturan dengan new ISPO-nya juga sudah dibangun. Nah, ukuran bahwa suatu wilayah itu sustainable atau tidak, ya kemudian dari apakah kebun itu bersertifikat ISPO atau tidak. Dan ingat bahwa kemudian di Indonesia ini sertifikasinya sangat independen oleh lembaga sertifikasi. Jadi bukan oleh government, dan sebagainya. Jadi itu harusnya ya itu sudah bisa menjawab international concern. The problem is mereka percaya apa enggak? Nah, kemudian pertanyaannya, saya pernah ditanya orang, jadi apa sih makna sustainability? Gitu ya. Apakah sustainability adalah secari ini kertas sertifikat? Atau sustainability adalah sesuatu yang kita lakukan di lapangan? Sebenarnya dalam konteks ini saya ingin jawab dua-duanya. Pertama adalah tentang, orang percaya dengan ada sekian prinsipal, kemudian ada prinsipal dan kriteria plus indikator yang kemudian harus dipenuhi dari mulai legalitas sampai kemudian sekarang adalah traceability. Apa mana traceability? Artinya setiap buah yang menjadi CPO atau bahkan refined CPO atau menjadi minyak goreng sekalipun, itu ketahuan itu di petani yang mana, di hektarage sebelah mana. Badung? Ya. Sedikit saya potong, ukurannya itu macam-macam, bergantung kepada dari mana dilihatnya, dari sisi apa melihatnya. Tadi sudah Pak Bandung sebutkan cukup detail juga mengenai, ini ada yang kalau kriterianya mengandung kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, kemudian keberterimaan, kemudian kepercayaan dari asing. Ya. Jadi kita menggunakan, tapi tetap satu ukuran, Pak Wicak. Tetap satu, ya. ISPO, itu tetap baik. ISPO. Ya. Baik. Kita masih punya waktu kira-kira 20 menit, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ini daftar pertanyaan ada cukup banyak, tapi kita coba pilih tergantung waktunya juga ya, karena masuknya ya. Jadi pertanyaan yang pertama, baik kita lihat bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah dari Pak Hendrik. Petani sawit swadaya yang kemudian masuk di kawasan hutan. Nah, kemudian ada juga mengenai strategi jangka benah ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini untuk menjadikan bahwa ini bermanfaat di segala. Saya tawarkan kepada narasumber yang akan menjawab. 1, 2 atau semua menjawab juga boleh gitu. Profesor Yanto dulu jawab atau Pak Edi Sub, Profesor Yanto duluan, silakan. Baik, ini Mas Hendrik Huta Barat, ini Bang Hendrik Huta Barat nih. Pertanyaan sangat bagus, karena sangat mencuat nih saat ini. Jadi begini, sebagaimana kita ketahui bahwa RT RW itu bisa berubah setiap 5 tahun. Ya kan? Apa artinya? Maka luasan kawasan untuk setiap jenis peruntukan juga bisa berubah. Itu yang membuat hari ini sawit, besok menjadi hutan. Atau kebalik, hari ini hutan, besok jadi sawit. Dan sebagainya. Atau pertambangan. Poin kedua, sayangnya dengan segala keterbatasan kemampuan dana dari kehutanan atau LHK saat ini, ketika di peta berubah, di lapangan tata batas belum sepenuhnya tuntas. Sehingga para petani tidak tahu kalau dia sudah masuk ke kawasan hutan. Begitu, ya kan? Nah, dan celakanya lagi ketika beliau nanam bibit sawit, ownernya nggak tahu kalau sudah ada sawit. Begitu sudah panen berbelas-belas tahun, baru tahu bahwa ada sawit di kawasan hutan. Kalau kata orang Jawa sih sudah kadung, ada sawit di situ. Dan tentunya karena sudah produktif, ya jadi berat rasanya untuk dirubah lagi kawasan. Yang kedua,
ya kan? Yang ketiga nih, jangka benah. Nah, kemudian ini teman-teman kehutanan, ketika itu tahu bahwa kawasan miliknya, maka selalu berusaha untuk dalam tanda petik mengusir si sawit ini, gitu ya. Maka kolega-kolega sahabat-sahabat saya dari UGM mencoba mengajukan konsep jangka benah yang dalam bahasa pragmatisnya adalah membiarkan sementara sawit sampai habis pada rotasi pertama sambil menanam pohon yang memang tanaman hutan. Maka pada akhir rotasi pertama tinggal tanaman hutan yang tumbuh terus, maka kembali menjadi pohon hutan. Dari sisi kehutanan, konsep itu sangat baik karena mempertahankan kawasan hutan dan berhutan dengan pohon hutan. Tapi dari segi petani, konsep itu tidak baik katanya. Mengapa? Karena ngusir petani pelan-pelan. Ini saya ucapkan lebih lugas, saya mohon maaf teman-teman UGM nih. Tapi mesti benar kan? Ya. Pokoknya yang penting benar. Ya, artinya bahwa petani merasa habis pertama mereka diusir, nggak boleh ada sawit lagi begitu. Ya kan? Nah, makanya kami pada tanggal 25 November ini ada sebuah seminar nasional di Bogor, online dan luring, kombinasi hibrid, untuk membahas tentang kemungkinan tanaman sawit sebagai tanaman hutan. Karena itu akan menyelesaikan seluruh persoalan dalam konteks hukum maupun lapangan. Kita dengarkan antara yang pro, antara yang kontra, dan yang abstain tentang pandangan sawit sebagai tanaman hutan. Sebelum pindah ke Pak Edi Yusuf, kira-kira yang tadi itu peluangnya berapa persen tuh? Maksudnya? Sawit menjadi tanaman hutan itu? 50-50%? Kalau kami sebagai peneliti, ya, perguruan tinggi yang sifatnya bebas vested, tidak pernah bisa menghitung peluang. Tapi kami gitu ya? bisa mengatakan bahwa secara ilmiah, ya, sawit ini bermasalah atau tidak bermasalah, ya, menjadi tanaman hutan. Tapi bahwa dijadikan iya tidaknya urusan yang berkuasa. Ya kan?